Tidak peduli apa, ketika seseorang menghadapi kematian, potensinya akan terstimulasi sepenuhnya. EXP Songsi meningkat pesat. Namun, jika dia meninggal terlalu sering, poin atribut kebebasan dan hadiah fisiknya akan berkurang dan pada dasarnya dia hanya akan diberikan 1 poin setelah setiap putaran. Untungnya, Daido meluncurkan dalam serangan fisik sehingga semua poin yang diterima Songsi adalah poin fisik. Ini beruntung karena atribut fisik sangat hemat biaya. Bagaimanapun, atribut ini sangat komprehensif dalam banyak aspeknya. Kekuatan, kecepatan, reaksi, pertahanan, dan sebagainya semuanya akan meningkat seiring bertambahnya atribut itu sendiri. Oleh karena itu siapapun yang memiliki atribut fisik lebih menakutkan daripada seniman bela diri pasca kelahiran yang berlatih eksternal. Praktisi lain biasanya hanya fokus pada satu aspek ketika berkemah eksternal seperti kekuatan, pertahanan, atau kecepatan. Tidak ada satupun yang sekomprehensif dirinya yang mampu fokus pada semua aspek sekaligus. Terlebih lagi, kekuatan Daido terus berkurang. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika Songsi tidak mengambil inisiatif untuk mengumpulkan poin fisik, dia masih bisa membangun perlawanan terhadap serangan Daido secara bertahap. Namun, meski begitu, dia hanya bisa bertahan sedikit lebih lama sebelum dibunuh. Ada gambaran besar antara dia dan Daido. Orang ini adalah ahli kelas 1 ketika dia masih hidup, sebelum dia mati dan diubah menjadi zombie oleh monster itu. Meskipun dia mungkin tidak memiliki pembangkit tenaga listrik Chonate yang legendaris, dia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik puncak pasca kelahiran. Namun budidaya Songsi paling banyak hanya pada tahap awal pasca kelahiran dan gerakannya bergantung pada improvisasi. Bagaimana perbedaan tersebut dapat diatasi dengan mudah? Saat Daido memukulnya, itu seperti pria kekar yang menindas anak berusia 3 tahun. Membunuhnya adalah hal yang mudah bagi Daido. Di tangan Daido, Songsi telah mati 3 atau 4 kali berturut-turut. Di bawah tekanan, kemampuan pertarungan Songsi yang sebenarnya terus meningkat. Pada awalnya, dia tidak bisa memblokir satu gerakan pun, tetapi secara bertahap, dia sekarang bisa memperbarui beberapa pukulan. Setelah dipukul sampai mati oleh Daido 10 kali berturut-turut, seluruh tubuh Songsi bergetar ketika kekuatan baru muncul dari udara tipis dan melonjak melalui dirinya. Kamu telah dibunuh oleh zombie sebanyak 10 kali. Anda telah membangkitkan kekuatan ilahi bawaan Anda. Fisik Anda meningkat 10 poin dan kekuatan Anda meningkat 2 kali lipat. Setelah sistem notifikasi, Songsi tercengang. Dia sudah dibunuh 10 kali oleh Daido. Aku benar-benar lemah. Songsi sedikit tertekan. Saya tidak bisa dibunuh oleh orang ini lagi. Tidak ada ketidakseimbangan setelah ini. Ekspresinya serius saat dia dengan cepat memeriksa kondisinya berdasarkan antarmuka. Nama, Songsi. Ras, manusia. Semangat, 8 fisik, 28. Pemahaman, 1 bakat, akar roh api, kekuatan bawaan. Kemampuan, tidak ada. Energi yang. Poin atribut kebebasan. Peluang loter. Semangatku meningkat 0,1. Ini mungkin terkait dengan peningkatan pengalaman bertarungku. Terlebih lagi setelah kekuatan ilahi bawaanku terbangun, statistik konstitusiku meningkat sebesar 10 poin. Songsi sangat senang. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah mengumpulkan 18,7 poin fisik sebelumnya, fisiknya langsung mencapai 28,7, meningkat lebih dari 50%. Jika 6 poin fisik dapat memberinya kekuatan seekor sapi jantan dan kekuatan ilahi bawaan dapat menggandakan kekuatannya, akankah kekuatannya saat ini mendekati 10 ekor sapi jantan? Tidak hanya kekuatannya meningkat pesat, aspek fisik Songsi lainnya juga meningkat dalam jumlah yang mengerikan. Misalnya, kecepatan reaksi dan pertahanannya telah meningkat secara menyeluruh. Sekarang, selain gerakannya yang lebih rendah daripada praktisi seni bela diri, tubuhnya mungkin telah melampaui seniman bela diri pasca kelahiran tingkat menengah biasa dan sebanding dengan praktisi alam pasca kelahiran tahap akhir. Selain fisiknya yang kuat, ia juga memiliki lebih dari 30 poin energi yang membuatnya merasa seperti ada bola api di tubuhnya. Saat amarahnya melonjak, sebagian energi yang di tubuhnya dimobilisasi. Ki dalam darahnya langsung mendidih dan kulitnya menjadi merah. Melihat Daido menyerbu, Songsi tidak lagi merasakan banyak tekanan. Api di perut Songsi berdenyut-denyut seolah-olah ada bola api samar yang menyala di dalamnya.
Songsi mengepalkan tangannya dan amarahnya mengalir ke dalam kepalan tangannya saat dia meninju dengan keras ke depan untuk menghadapi pukulan Daidou. Dengan bunyi gedebuk, Songsi terhuyung mundur tapi dia tidak jatuh ke tanah lagi. Dia merasa perbedaan kekuatan di antara keduanya telah berkurang namun cara dia mengerahkan kekuatannya masih buruk. Di tengah suara mendesis, kepalan tangan Daidou berasap seolah-olah dipanggang oleh api. Dia menatap Songsi dengan bingung dan matanya menjadi lebih ekspresif. Mereka menjadi semakin dingin dan gelap saat gumpalan kabut hitam dingin keluar dari tubuhnya. Dia berlari ke arah Songsi dan terus menyerang. Bang! 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 Songsi menerima pukulan itu dengan susah payah. Namun, meski dia dirugikan, dia berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Dia dengan cermat mengamati Daidou, yang sepertinya hanya tahu cara menyerang dengan tangannya meskipun gerakannya lincah dan berpikir keras. Pada gerakan selanjutnya, dia menurunkan tubuhnya dan menghindari tinju Daidou. Dia kemudian mengangkat kakinya dan menendang dengan sekuat tenaga, menyapukannya dengan kejam ke arah kaki Daidou. Bagaimanapun juga, Daidou adalah mayat. Betapapun kuatnya dia, tubuhnya, terutama tubuh bagian bawahnya, tidak fleksibel. Di bawah kekuatan penuh Songsi, tubuh kekar Daidou miring dan ditendang ke tanah. Namun, tangannya juga memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih kaki tendangan Songsi. Songsi terhuyung dan jatuh ke tanah seperti kuda, selangkangannya robek. Di sudut matanya, dia bisa melihat Daidou hendak bangun, namun dia tidak bisa melarikan diri. Namun dia tahu bahwa jika dia menunggu pihak lain melakukan serangan balik, dia akan dirugikan. Songsi lalu menekuk pahanya. Alih-alih mundur, dia maju dan menjepitnya seperti gunting di leher Daidou. Karena tidak ada senjata yang bisa digunakan Songsi, dia mengambil kerikil besar dan menghantamkannya ke kepala Daidou. Dengan suara yang tajam, dagunya hancur berantakan. Namun Daidou sepertinya tidak merasakan apapun. Dia meraih lengan Songsi dengan satu tangan dan meraung ketika dia mencoba untuk bangun. Songsi tidak memberi kesempatan pada orang ini. Dia mengambil kerikil itu dengan tangannya yang lain dan mengarahkannya ke hidung yang merupakan salah satu bagian wajah yang paling lemah. Retakan! Karena Songsi lebih kuat sekarang, kerikil itu tenggelam ke wajah Daidou dan menghancurkannya sepenuhnya. Yang terakhir berjuang beberapa kali dan aliran udara hitam keluar dari dirinya. Daidou berhenti bergerak. Ding, selamat telah membunuh target kematian. Anda diberi satu kesempatan untuk menarik lotre. Setelah mendengar pemberitahuan itu, dia melepaskan kerikil itu dan menghela napas lega. Jika kamu mati, tetaplah mati. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu masih bisa gesit seperti saat kamu masih hidup? Songsi mengeluarkan seteguk air liur. Jika Daidou masih hidup, tendangan sapuannya yang kikuk tidak akan banyak berpengaruh. Kalau begitu, kekuatannya pasti tidak bertambah banyak setelah berubah menjadi zombie. Bagaimanapun, jelas ada kekurangan dalam gerakannya. Mungkin karena dia belum matang dengan baik. Songsi menebak. Dia berdiri dan melihat monster air yang melambaikan tentakelnya dengan marah di kejauhan. Dia mengejek, saya pikir kamu cukup biasa-biasa saja. Sekarang kamu tidak mendapat bantuan prajurit super, apakah kamu masih bisa datang dan memukulku? Memang monster itu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ia melambaikan tentakelnya beberapa saat sebelum mundur. Songsi mencium bau busuk dan tatapannya tertuju pada Daidou. Bintik-bintik hitam sudah tampak padat di kulit pucatnya yang sudah mulai membusuk. Saat dia hendak pergi, dia melihat sesuatu menonjol di pakaian Daidou yang compang-camping. Dia mencubit hidungnya dan mengeluarkannya. Itu adalah ransel kecil. Barang-barang yang dibawanya seharusnya bernilai. Setelah Songsi membukanya, dia menemukan setumpuk uang kertas, sekitar 10.000 tael, 2 botol kecil dan gulungan kulit binatang. Saat gulungan itu dibuka, tulisan berwarna merah dengan latar belakang hitam bertuliskan, Metode Budidaya Telapak Pasir Ilahi. Palm Pasir Ilahi. Mungkin itu adalah telapak pasir besi. Kekuatan telapak tangannya memang menakutkan. Itu bahkan meledakkan kepalaku. Melihat ke bawah, teknik telapak tangan ini disebut juga dengan telapak pasir besi. Namun, itu jauh lebih kuat dari pasir besi palm biasa. Ia memiliki teknik pernapasan khusus yang dapat dikembangkan baik secara internal maupun eksternal. Kultivasi terlalu merepotkan. Itu tidak cocok untukku. Songsi menahannya dan membuka 2 botol kecil itu untuk melihatnya.
Ada dua jenis pil di dalamnya, satu merah dan satu putih. Dia tidak mengenali mereka sama sekali. Dia buru-buru menyimpan barang-barangnya dan melangkah menuju sungai. Kali ini, dia bersiap untuk mencoba menangani masalah ini. Begitu dia memasuki jangkauan serangan, beberapa tentakel ditembakkan. Song Si menghindari setengah dari mereka, tetapi setengah bertahan dengan mudah menembus tubuhnya dan membunuhnya lagi. Akan sangat sulit menghadapi orang ini. Saya tidak hanya harus cukup cepat untuk menghindari tentakelnya, saya juga harus menemukan tubuh utamanya untuk membunuh. Setelah Song Si bangkit kembali, dia melihat ke sungai dan merenung. Dia memutuskan untuk menaikkan tingkat ancaman monster ini ke tingkat yang lebih tinggi dan untuk sementara piknik praktisi Chonate. Dia terus menyerang ke depan. Setelah mati 8 kali di tangan monster air ini, dia berbalik dan pergi. Dia bisa pulih ke kondisi puncaknya setelah kematian. Sifat ini dapat digunakan dengan baik seperti untuk mengatasi luka-lukanya dan memulihkan kondisinya. Masih ada 2 peluang tersisa. Dia memutuskan untuk menyimpannya untuk saat ini. Jika perlu, dia bisa menggunakannya untuk menyegarkan statusnya. Pada titik ini, fisiknya masih 28,7. Energi yang telah mencapai 42 poin dan atribut kebebasannya adalah 22 poin. Terlebih lagi dia mempunyai kesempatan undian di mana dia bisa mendapatkan item tambahan. Energi yang melimpah di seluruh tubuh memanaskan tubuhnya. Dia tidak merasa kedinginan sama sekali ditiup angin musim gugur. Song Si buru-buru membuka sistem dan pergi ke halaman undian. Melihat roda besar itu, Song Si menggosok tangannya dan menatap Chonate Pure yang art. Dia kemudian mendekat ke dalam hatinya, tolong gambarkan tekniknya untuk saya. Dengan energi yang saya miliki saat ini, saya pasti akan meningkat pesat setelah saya berada di dekatnya. Dia mengetuk roda lotre secara mental. Apakah Anda ingin menggunakan satu kesempatan lotre untuk menarik lotre? Tentu saja. Setelah mendapat konfirmasi Song Si, roda dengan cepat berputar dan jarum dengan cepat berpindah antara tanda tanya dan 6 item. Jarumnya perlahan melambat. Song Si menahan napas, tolong beri saya teknik Chonate Pure yang. Ini adalah teknik budidaya abadi yang saya butuhkan. Jika itu benar-benar tidak memungkinkan, teknik 9 yang ilahi juga tidak buruk. Saat dia berkemah, jarumnya melewatkan Chonate Pure yang art dan berhenti di tanda tanya. Song Si terdiam. Hal apa yang tidak diketahui ini? Setelah jarumnya berhenti, tanda tanya menyala dan sebuah manual rahasia muncul. Ding, selamat telah menggambar tangan tak terkekang. Apakah ini keterampilan seni bela diri? Song Si mengetuknya dan manual itu berubah menjadi seberkas cahaya yang muncul di ingatannya. Setelah itu, sejumlah besar informasi dimasukkan ke dalam dirinya. Setelah dia mengetahui konteks dari keterampilan seni bela diri ini, dia mulai terlihat sedikit kecewa. Tangan tak terkekang bukanlah teknik budidaya tetapi teknik keterampilan terbaik. Itu adalah kombinasi teknik telapak tangan, teknik jari, teknik tinju, dan teknik bergulat. Ciri khasnya adalah fleksibel dan bervariasi. Kurasa ini juga baik-baik saja. Lagi pula, aku tidak punya kemampuan bertarung seperti itu sejak awal. Song Si menerimanya dan bergumam, saat ini aku seharusnya hanya berlatih telapak pasir besi untuk saat ini. Saya tidak akan berlatih seni bela diri eksternal lainnya kecuali teknik pernapasan. Dia mengeluarkan gulungan itu dan membacanya sambil berjalan di bawah sinar bulan yang redup. Saat dia mendekati gerbang kota, ada beberapa orang yang berjalan-jalan. Song Si mengabaikan mereka dan terus menjelajahi telapak pasir besi di bawah sinar bulan dengan penuh kepuasan. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, Song Si kembali ke rumah keluarga Song. Suara gonggongan anjing terdengar. Song Si menyimpan gulungan itu dan bergumam, ini tengah malam. Siapa yang membuat anjing menggonggong? Dia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Ketuk, ketuk. Pintu samping terbuka dan sepasang mata juling mencuat. Sebenarnya Big Smart lah yang membukakan pintu. Tuan muda, Anda akhirnya kembali. Big Smart menghela napas lega. Meskipun pakaian tuan muda ini compang-camping, dari semangat gembira yang dia pancarkan, dia tahu bahwa Song Si bukanlah hantu. Oleh karena itu, Song Si belum mati. Bukan, tuan muda itu adalah seorang cendekiawan kurus yang baru saja diperas hingga kering oleh wanita dari rumah bordil bulan baru hingga kakinya menjadi lemah. Kenapa dia tiba-tiba terlihat begitu energik setelah menghilang sekian lama di tengah malam? Mengapa kamu menjaga pintu daripada tidur? Song Si terkejut.
Big Smart berseru, Tuan Muda, bagaimana saya bisa tidur jika saya tidak menunggu Anda kembali? Anda tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan saya. Mintalah seseorang untuk memberiku sesuatu untuk dimakan. Saya kelaparan. Song Si menyentuh perutnya. Meskipun dia telah dikembalikan ke kondisi prima setelah dibangkitkan, membunuh Dai Dou menghabiskan banyak energi. Setelah berjalan lama, perutnya sangat kosong dan dia bisa makan seekor kuda. Baiklah. Big Smart cukup senang karena Song Si baik-baik saja. Dia dengan senang hati berlari ke dapur untuk menyiapkan makan malam untuk Song Si. Beberapa menit kemudian, Song Si duduk di meja makan dan makan dengan lahap. Dulu, dia akan kenyang setelah makan paling banyak 2 mangkuk. Sekarang, dia belum kenyang bahkan setelah makan 1 meja penuh. Apalagi makanan yang dimakannya sepertinya dicerna dengan sangat cepat. Nafsu makanku meningkat pesat. Song Si tenggelam dalam pikirannya. Dia sekarang memiliki fisik yang puluhan kali lebih kuat dari orang biasa. Tidak hanya kekuatannya yang meningkat, kemampuan pencernaannya juga puluhan kali lebih kuat dibandingkan orang biasa. Ini sedikit menakutkan. Menurut Big Smart, apa yang disebut standar bagi seniman bela diri pasca kelahiran pada dasarnya adalah kekuatan. Dengan kebugaran fisiknya, selain kekuatan, ia juga sangat kuat dalam aspek lainnya. Tunggu, apakah kemampuanku dalam itu juga puluhan kali lipat dari orang biasa? Song Si tersenyum aneh. Pasti begitu. Terakhir kali saya tidur dengan Nona Swear. Itu berlangsung setengah hari terus-menerus. Tampaknya, itu bukan hanya karena dia punya trik, tetapi juga karena fisikku. Tuan Muda, apakah kamu baik-baik saja? Big Smart mau tidak mau bertanya. Apa yang mungkin terjadi pada saya? Balas Song Si. Kamu makan banyak sekali. Big Smart menunjuk ke meja. Lebih dari 10 piring telah dipoles hingga bersih. Ahem, aku sedikit lapar malam ini. Song Si menyesap sup dan menghentikan keinginannya untuk makan. Dia mengambil sapu tangan dan menyeka mulutnya. Big Smart memasang ekspresi aneh dan bergumam, dia memiliki begitu banyak vitalitas saat ini. Menurutku dia bukan hantu kelaparan. Siapa hantu kelaparan itu? Saya telah menerima bimbingan dari makhluk abadi dalam 2 hari terakhir dan saya telah memperoleh keberuntungan. Anda akan memahaminya di masa depan. Song Si mengungkapkan sedikit informasi. Lagi pula, Big Smart juga cukup mumpuni. Jika dia mengikutinya, dia pasti bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Kekal? Big Smart tertegun sejenak. Dia berpikir dalam hati, makhluk abadi manakah yang ditemui Tuan Muda malam ini? Terlebih lagi, hanya akan ada hantu di alang-alang. Itu sepertinya bukan tempat yang akan dikunjungi oleh makhluk abadi. Song Si berjalan ke pintu saat gonggongan di telinganya menjadi semakin mendesak. Dia mengerutkan kening. Apakah jenazah Dai Dou tidak ditemukan? Itu benar. Dia menghilang setelah jatuh ke air. Jawab cerdas besar. Saya mengerti. Cepatlah tidur. Ajari aku seni bela diri besok. Song Si yang membuat pengaturannya. Fisiknya sekarang sangat kuat. Beberapa aspek fisiknya mungkin telah melampaui seniman bela diri pasca kelahiran, namun belum berkembang. Oleh karena itu, berlatih pencaksilat adalah suatu keharusan. Ya, Tuan Muda. Big Smart merasakan beberapa perubahan pada Song Si. Dia merasa Song Si seperti tungku yang menyala dan tidak sederhana. Kali ini, dia tidak mengatakan apapun untuk mencegahnya. Setelah Song Si pergi, Big Smart kembali sadar. Bagaimana Tuan Muda tahu kalau mayat Dai Dou tidak ditemukan? Tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Gu. Melolong. Gonggongan anjing itu membuat Song Si membuka matanya. Matanya penuh semangat dan dia tidak lelah sama sekali. Melihat posisi bulan, ia memperkirakan baru tidur 15 menit namun kini ia masih segar dan segar. Jadi kecepatan pemulihanku juga puluhan kali lebih cepat dibandingkan orang biasa dan waktu tidurku juga jauh berkurang. Song Si mengerti alasannya. Dia duduk di tempat tidur dan mendengarkan suara di luar. Gonggongan anjing, suara angin, dengkuran. Segala macam suara masuk ke telinganya, membuatnya sedikit frustasi. Tidak baik memiliki pendengaran yang lebih baik. Song Si menahannya dan menutup matanya. Dia menenangkan pikirannya dan mengingat metode penanaman kekuatan internal dari telapak pasir besi. Mulailah petualangan ke asal-usul di NVLSSN.
Seni bela diri tingkat tinggi biasanya dikembangkan baik secara internal maupun eksternal. Hal yang sama juga terjadi di pasir besi. Hanya dengan teknik pernapasan khusus seseorang dapat menguasainya. Songsi tidak memiliki pasir besi untuk ditanam secara eksternal. Oleh karena itu ia mencoba untuk langsung menyalakan pagar melalui metode penanaman mental dan mengerahkan energi esensi ke dalam tubuhnya. Mungkin karena rohnya yang kuat, dia memahami triknya setelah menjelajah beberapa saat. Gumpalan uap putih muncul di lubang hidungnya dan berkumpul di dadanya. Namun, aliran udara putih baru mencapai setengah jalan ketika mulai mengamuk. Dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Lalu, dadanya meledak. Dengan erangan teredam, dia menjanjikan darah dan jatuh ke tanah. FCK, aku pasti terlalu mengamuk. Songsi melebarkan matanya dan menyipitkan mata. Seperti yang diharapkan, kamu tidak bisa mengembangkan seni bela diri secara sembarangan. Itu akan menyebabkan kematian. Kemudian, matanya berputar ke belakang dan dia mati. Setelah dia meninggal, sistem notifikasi muncul. Kamu meninggal karena penyimpangan Qi. Pemahaman 1. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 1 poin atribut kebebasan. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Ding, selamat atas kematian karena mengembangkan teknik budidaya baru. Anda memenuhi syarat untuk termotivasi. Jika Anda mengembangkan teknik meninju hingga sempurna dalam waktu yang ditentukan, Anda akan diberi 1 kesempatan untuk menggambar lotre. Songsi merangkak keluar dari bawah tempat tidur. Dia tidak putus asa dengan penyimpangan Qi. Sebaliknya, dia tidak bisa menahan tawa. Wow sial, sebenarnya aku menemukan cara mati yang aman. Apalagi faktor kematian kali ini bukan dari pihak luar melainkan teknik pukulan yang biasa saya kembangkan. Dia merasa seperti telah menemukan dunia baru karena metodenya jauh lebih aman daripada harus menghadapi kematian. Dia tidak hanya dapat memperoleh poin pemahaman dan atribut, dia juga dapat memperoleh peluang undian melalui teknik budidaya yang dikembangkan. Hal ini membuatnya sangat tertarik. Dibandingkan membunuh iblis dan hantu itu, jelas jauh lebih nyaman untuk mengembangkan teknik pelapisan dengan sempurna. Untuk metode ini, apakah aku juga dibatasi hingga mati 10 kali? Dia menanyakan sistem di dalam hatinya dan menerima jawaban bahwa dia hanya bisa mati 10 kali untuk setiap teknik budidaya yang sama. Dengan kata lain, jika dia mengubah teknik budidayanya dan mati karena penyimpangan Qi, dia bisa terus mendapatkan hadiah bertani. Ya Tuhan! Songsi segera naik ke tempat tidurnya dan mulai meringkuk lagi. Jalur praktisi seni bela diri terdiri dari pemurnian esensi menjadi Qi. Songsi memadatkan esensi dalam tubuhnya menjadi apa yang disebut Qi asli sesuai dengan jalur teknik budidaya. Qi asli ini terutama digunakan untuk membakar tubuh, terutama bagian-bagian yang perlu diolah. Misalnya, telapak pasir besi ini digunakan untuk menenangkan telapak tangan dengan Qi yang sebenarnya. Ditambah dengan budidaya luar ruangan dengan cara bergesekan dengan pasir dan tanah yang panas, para pembudidaya dapat membudidayakan beberapa pohon pasir besi yang ganas dan mendominasi. Songsi mencoba memadatkan esensi Qi ke dalam dantiannya lagi, tapi dantian ini bukanlah dantian bawah, melainkan dantian tengah. Awalnya adalah tempat untuk menyembunyikan Qi karena menghubungkan Qi dan darah di seluruh tubuh. Itu adalah tempat di mana teknik seni bela diri tertentu yang mendominasi digunakan untuk memadatkan Qi. Kali ini, mungkin karena pemahamannya telah meningkat, mengingat pemahaman 1/4 aslinya, peningkatannya sangat besar, dia merasa seolah-olah dia telah tercerahkan. Dia telah memahami apa yang tidak dia pahami sebelumnya dan membiarkan semua energi esensi dalam tubuhnya memasuki dantian tengahnya dengan lancar. Saya berhasil pada percobaan kedua. Terlebih lagi meskipun saya gagal, pemahaman saya masih meningkat. Saya pikir hanya saya yang bisa berkultivasi seperti ini. Songsi bergumam dalam hatinya. Dia segera terus mengedarkan Qi-nya selama setengah siklus sirkulasi Qi berikutnya, tetapi begitu Qi yang dia kental keluar dari tubuhnya, Qi itu menyebar kemana-mana. Meskipun fisik Songsi kuat, energi esensi yang terkandung dalam tubuhnya sangat kuat. Kekuatan acak ini dengan mudah menghancurkan meridiannya lagi. Ini masih agak sulit. Songsi muntah darah dan meninggal. Kamu meninggal karena penyimpangan Qi. Pemahaman 1. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 1 poin atribut kebebasan. Songsi merangkak keluar dari bawah tempat tidur dengan murung dan menghela nafas.
Tanpa bimbingan guru, risiko budidaya sembarangan sangat tinggi. Terlalu malas untuk naik turun, dia hanya duduk di samping tempat tidur dan terus mencari cara. Dia adalah orang yang belum pernah berhubungan dengan seni bela diri sebelumnya dan bahkan tidak mengetahui jalur meridian di tubuhnya tetapi mulai menukar kematian dengan EXP. Kali ini, dia akhirnya memadatkan ki esensinya menjadi ki asli di dantiannya. Kemudian, dia menggerakkannya dan membawanya ke telapak tangannya dengan susah payah, melalui meridian di tangannya. Seketika, telapak tangan mulai memanas dan dengan cepat berubah menjadi merah, seolah-olah sudah matang. Sungguh ajaib. Songsi mendecakkan lidahnya dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan keajaiban seni bela diri. Sebelum dia bisa melihat lebih dekat, dia kehilangan kendali atas kinya karena perhatiannya terganggu. Gelombang ki asli di dada menyebabkan dada Songsi membengkak dan wajahnya memerah. Dia membekukan darah dan langsung mati. Ini adalah ketiga kalinya ia gagal mengendalikan ki asli yang terkondensasi dan meninggal. Songsi sedikit kecewa. Setelah bangkit kembali, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada kinya. Esensi ki terkondensasi menjadi ki asli dalam dantiannya, kemudian dengan banyak kesulitan, matiarkan dalam satu siklus ki. Siklus ini sebenarnya hanya satu putaran di tubuhnya. Tujuan dari siklus ini adalah untuk memindahkan ki esensi dari seluruh tubuh ke dalam dantian tengahnya dan memadatkannya menjadi ki asli. Kemudian, ia akan memasuki telapak tangannya melalui meridiannya dan kembali ke dantiannya. Setelah menyelesaikan seluruh proses, telapak tangan akan menjadi marah sementara ki aslinya akan menjadi lebih murni. Songsi berpikir bahwa ia telah menemukan triknya dan dengan cepat memadatkan ki aslinya, tetapi tak lama kemudian, terdengar ledakan. Sebuah lubang berdarah meledak di dadanya. Kali ini, dia terlalu banyak memadatkan ki asli dan tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Dantiannya meledak dan dia mati di tempat. Setelah dibangkitkan, Songsi sedikit tertekan. Ia tidak menyangka fisiknya yang kuat akan menjadi belenggu yang meningkatkan risiko kultivasi. Esensi ki di tubuhnya terlalu bersemangat, sedangkan kekuatan mentalnya relatif lemah. Oleh karena itu, kendalinya tidak mencukupi dan ki asli yang ia kental terlalu kuat untuk dikendalikan dan terlalu rumit untuk digerakkan ke seluruh tubuhnya. Karena itu, ki asli miliknya bisa rusak dan terbakar kapan saja. Tidak peduli seberapa kuat meridian dan dantiannya, mereka tidak dapat menahan kerusakan kuat dari dalam. Namun meskipun dia telah meledakkan dantiannya satu kali, dia tidak terburu-buru menggunakan poin atribut kebebasannya untuk meningkatkan statistik rohnya. Salah satu alasannya adalah karena dia ingin mati beberapa kali lagi. Alasan lainnya adalah untuk mengungkap sebanyak mungkin masalah yang berkaitan dengan budidayanya sehingga ia dapat menyelesaikannya di masa depan. Setelah mati karena penyimpangan ki dan bangkit kembali untuk keempat kalinya, dia dengan sengaja mengontrol kecepatan di mana esensi ki-nya terkondensasi. Dia tidak meledakkan dantiannya kali ini, tetapi kecepatan kultivasinya terlalu lambat. Dia tidak punya pilihan selain mencari keseimbangan, hanya untuk mati karena patah hati lagi. Setelah meninggal 8 kali berturut-turut, Songsi memahami pentingnya memiliki seorang guru. Tanpa bimbingan apapun dan EXP yang tidak mencukupi, mengandalkan diri sendiri untuk berkultivasi secara sembarangan adalah keinginan mati. Mengapa ki asli ini begitu sulit dikendalikan? Aku sudah mencobanya berkali-kali tapi tetap saja seperti kuda liar yang lepas kendali. Saya tidak bisa mengendalikannya secara akurat. Songsi sakit kepala, lagi pula, semakin banyak siklus yang saya sirkulasi, semakin mudah bagi saya untuk menderita penyimpangan ki. Fisikku terlalu kuat. Dia tidak tahu apakah itu karena dia berkultivasi terlalu cepat atau karena dia hanya mengolah telapak pasir besi dengan kekuatan internalnya. Pertama, cara dia mengolah ki terlalu cepat. Seorang seniman bela diri biasa, terutama seorang pemula, hanya perlu berkultivasi 1 atau 2 siklus dalam semalam. Mereka harus berinteraksi dengan ki di tubuh mereka untuk waktu yang lama dan terus-menerus memoles dan memadatkannya. Hanya dengan begitu keadaan akan aman. Alasan kedua adalah dia tidak mengolahnya bersamaan dengan kekuatan eksternalnya. Selain itu, telapak pasir besi ini awalnya merupakan seni bela diri yang membutuhkan yang dan kekakuan yang ekstrim. Ki asli yang terkondensasi sangat kuat dan mendominasi, sehingga perlu diubah menjadi kaku melalui penggosokan dengan pasir besi secara eksternal. Namun ini bukan cara dia mengolahnya. Tanpa siapapun yang membimbing Songsi, tidak peduli seberapa kuat pemahamannya, karena dia tidak memiliki dasar seni bela diri.
Karena itu, ia tidak akan bisa menemukan alasan mengapa Ki asli begitu sulit dikendalikan dalam waktu singkat. Tentu saja hal baiknya adalah, Songsi tidak perlu bertaruh karena takut mati. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah penyimpangan Ki ke-9, Songsi sudah bisa mengedarkan 5 siklus berturut-turut. Ki sejati yang terkondensasi di dantian tengahnya sudah cukup padat. EXP budidaya teknik budidaya juga meningkat pesat sejak awal. Mungkin saya tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup. Saya akan menggunakan poin atribut kebebasan untuk meningkatkan kekuatan spiritual saya. Songsi membuka antarmuka sistem. Nama, Lagusi. Ras, manusia. Semangat, 8, fisik, 28. Pemahaman, 10. Bakat, akar roh api, kekuatan bawaan. Kemampuan, telapak pasir besi, pemula. Energi yang. Poin atribut kebebasan. Peluang loter. Apakah aku termasuk pemula di Iron Sun Palm? Itu tidak mungkin, kan? Bagaimana saya masih bisa menderita penyimpangan Ki setelah memasuki level pemula? Songsi sedikit terkejut melihat tapak pasir besi ditambahkan di bawah, kemampuan, di antarmuka sistem. Sedangkan untuk tangan tak terkekang, karena belum dikembangkan, maka itu tidak dianggap sebagai kemampuan. Dia tidak terkejut dengan hal ini, namun bagaimana Iron Sun Palm miliknya saat ini bisa dianggap sebagai level pemula? Mungkin saya mengolahnya dengan benar tetapi mengabaikan faktor-faktor tertentu dan karenanya menderita penyimpangan Ki. Songsi menyadari kemungkinan alasannya lalu segera menyadari bahwa fisiknya telah meningkat sebesar 0,2. Berlatih seni bela diri dapat meningkatkan fisikmu. Setelah menebak alasannya, Songsi tidak segan-segan mengeluarkan 20 free stats untuk meningkatkan spirit stats-nya dari 8 menjadi 28. Detik berikutnya, kepalanya berdengung dan seluruh dunia menjadi jelas kembali. Dia menjadi sadar akan banyak hal yang tidak dia sadari sebelumnya. Namun dia tidak terlalu peduli dan segera mulai mengolah teknik budidaya kekuatan internal pasir besi lagi. Kali ini, rasanya sangat berbeda. Ki asli miliknya bersirkulasi dengan lebih patuh pada setiap siklusnya. 1 siklus. 3 siklus. Pada siklus ke-6, Songsi merasa semuanya berjalan lancar. Namun, setelah 10 siklus, Ki aslinya mulai tidak mematuhi kendalinya lagi. 20 siklus kemudian. Ledakan. Songsi meledak berkeping-keping. Kekuatan ledakannya pun tidak kecil, menyebabkan tempat tidur meledak berkeping-keping dan menyebabkan retakan jaring laba-laba di lantai. Ding, selamat telah menjalani 10 penyimpangan Ki. Hati Dao Anda telah terbangun. Pemahaman telah meningkat 10 poin. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 1 poin atribut kebebasan. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Tubuh Songsi yang hancur dengan cepat menghilang dan dia pulih di bawah tempat tidur tanpa cedera. Saat membuka matanya, mata Songsi bersinar terang, yang memberinya aura unik. Dia tampak luar biasa dan memancarkan perasaan halus tertentu. Jika seorang ahli pemikiran ada di sini, mereka akan tahu bahwa Songsi berada dalam kondisi di mana hati daunnya cerah. Dalam keadaan ini, pikiran akan sangat tenang dan pikiran berada dalam keadaan halus. Ini berarti pikiran akan jernih dan tertanamnya akan 2 kali lebih efektif. Ini tidak ada hubungannya dengan keadaan fisik seseorang. Hal ini terutama terkait dengan pemahaman dan ranah mental seseorang. Beberapa dilahirkan dengan itu, beberapa sedangkan akan mencapainya melalui budidaya khusus di alam pasca kelahiran. Sampai batas tertentu, mereka yang memiliki hati Dao yang jernih bahkan lebih istimewa dibandingkan mereka yang memiliki akar spiritual. Tidak peduli apa yang mereka budidayakan, mereka sangat kuat. Sekalipun mereka tidak memiliki akar spiritual, mereka tetap akan mencapai prestasi besar dalam budidaya seni bela diri. Dalam keadaan halusnya, pikiran Songsi dapat memproses informasi dalam sekejap, mirip dengan kilat dan beberapa keraguan sebelumnya dengan cepat teratasi. Saya mengerti sekarang. Untuk mengolah teknik budidaya ini, saya tidak bisa mengedarkannya terlalu cepat. Jika tidak, ini sama dengan kelebihan beban. Meridianku pasti tidak akan mampu menahannya. Songsi berkata sambil tersenyum. Dia akhirnya memahami alasan di balik masalah utama yang dia temui saat berlatih teknik seni bela diri ini. Ini adalah prinsip utama mengajarkan yang dia pahami setelah menggunakan 10 kematian dan tanpa dasar seni bela diri apapun. Semua informasi ini dipertukarkan dengan nyawanya. Tuan muda ketujuh, apakah kamu baik-baik saja?
Penjaga malam bertanya, tidak menyarankan suara seseorang yang menguap. Dia sedikit bingung. Mengapa tuan muda ini tidak tidur di malam hari? Mengapa ada suara dentuman? Saya baik-baik saja. Saya menabrak tempat tidur. Songsi melihat keluar. Hari sudah hampir subuh. Waktu berlalu sangat cepat ketika dia menyelamatkannya. Dia memutuskan untuk menyerang sela-sela setrika yang masih panas dan duduk bersila untuk melindunginya lagi. Bakat penerangan hati Dao memberikan 10 poin pemahaman sekaligus. Dikombinasikan dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, pikiran sangat jernih. Dia merasa bahwa ki asli di tubuhnya menjadi sangat mudah dikendalikan seolah-olah dia sedang mengendalikan lengan. Kali ini, setelah ia mencapai terobosan baru, ia memperlambat sirkulasi ki asli dan mulai merangkumi dengan mantap. Asap putih terus keluar masuk lubang hidung Songsi. Kepalanya juga mengeluarkan asap yang membuatnya terlihat sangat ajaib. Tangannya berwarna merah dan ki asli yang ganas mengalir di dalamnya, terus-menerus membuat telapak tangannya marah. Kultivasinya telah sepenuhnya stabil. Karena dia mempunyai XP yang lebih banyak sekarang, jika Songsi merasa meridiannya tidak dapat bertahan lagi atau jika ki aslinya menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali, dia akan dapat berhenti seketika. Dengan cara ini, tidak akan ada masalah lagi. Saat dia mengedarkan kinya satu demi satu, ki sejati di dantiannya menjadi semakin tebal dan telapak tangannya juga berubah menjadi perunggu. Ini pertanda bahwa sawit pasir besi akan mencapai kesuksesan awal. Jika Daidou masih hidup dan bisa melihat keadaan Songsi saat ini, dia pasti akan tercengang. Kemajuan Songsi dalam kultivasi dalam semalam setara dengan seorang pemula biasa yang telah berkultivasi selama 2 bulan. Bahkan mereka yang memiliki atribut bakat yang lebih baik akan membutuhkan waktu 1 bulan untuk mencapai level Songsi saat ini. Sekarang sudah larut pagi. Selain berapa kali dia berkultivasi sebelum dia meninggal, Songsi telah mengumpulkan 68 siklus. Dia bisa merasakan kekuatan yang mendominasi terkondensasi di dantian tengahnya. Jika dilepaskan, tidak masalah baginya untuk bisa menghancurkan batu atau kayu. Dia membuka matanya dan mengeluarkan seteguk udara panas yang mencapai 10 kaki sebelum perlahan menghilang. Di luar sangat sepi. Matahari bersinar cerah, membuat Songsi merasa lebih damai. Dia melirik pohon jujube yang gundul di halaman, matanya bersinar. Setelah mengangkat tangannya dan melihat ke bawah. Songsi juga menyadari bahwa kulitnya menjadi lebih merah dan indah. Saya sudah menguasai telapak pasir besi. Saya bisa menangkap senjata dengan tangan kosong. Ditambah dengan tangan tak terkekang, aku seharusnya cukup kuat. Dia bergumam dan mengalihkan perhatiannya dari latihan kultivasinya. Dia membuka antarmuka sistem dan melihatnya. Ras, manusia. Semangat, 28. Fisik, 29. Pemahaman, 21. Bakat, akar roh api, kekuatan ilahi bawaan, penerangan hati Dao. Kemampuan, telapak pasir besi, pemula. Energi yang 37, ki asli. Poin atribut kebebasan. Peluang loter. Fisiknya meningkat 0,5 poin lagi. Namun karena peningkatan ini adalah hasil dari budidayanya sendiri, rasanya berbeda. Kenapa energiku punya tambahan tenaga Ci? Sepertinya kekuatannya tidak sama dengan energi yang. Dia sedikit terkejut saat menemukan statistik tambahan. Mungkin energi yang ini digunakan sebagai conate ki dan berhubungan dengan kultivasi. Sedangkan teknik kekuatan internal pasir besi saya mengolah esensi ki yang disempurnakan dari statistik fisik dan dapat dianggap sebagai energi baru. Songsi tenggelam dalam pikirannya. Dalam hal ini, seni bela diri dan kultivasi dapat dilakukan secara bersamaan, selama kedua energi tersebut tidak berada dalam dantian yang sama. Dia sebelumnya bertanya-tanya apakah berlatih seni bela diri akan mempengaruhi kultivasi. Sekarang, tampaknya hal itu tidak akan terjadi. Keduanya harus bisa sinkron atau tumpang tindih satu sama lain. Setelah memikirkan hal ini, dia langsung merasa lapar. Saya pasti telah menghabiskan esensi ki saya saat berkultivasi. Songsi bergumam dan berteriak di luar, Xiao Mei, bersiaplah untuk mandi. Ya, Tuan Muda. Xiao Mei menjawab dengan tajam dan dengan cepat membawakan baskom perak. Xiao Mei mengenakan gaun panjang polos dan dalam kondisi prima. Dia cantik, terutama matanya yang besar, berair dan tampak spiritual. Dia sangat tampan tetapi dia kurang beruntung.
Ayahnya telah menjualnya ke keluarga Song sebagai pembantu ketika dia masih kecil. Namun, Songsi tidak tertarik pada pelayan muda yang melayaninya. Dia berjalan dengan tenang, mencuci wajahnya dengan santai dan mulai sarapan. Meskipun dia telah menahan nafsu makannya, dia tetap menyuruh Xiao Mei menambah hidangan daging beberapa kali menyebabkan gadis itu tercengang dengan jumlah yang dia makan. Dia mengintip perut tuan mudanya dari waktu ke waktu dan setelah menyadari bahwa perut itu tidak membuncit, dia menjadi sangat bingung. Songsi terbatuk dan memecah kesunyian. Di manakah Big Smart? Kenapa aku tidak melihatnya pagi ini? Xiao Mei kembali sadar dan sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Saudara Liu dipanggil untuk menangani sesuatu. Kudengar semua anjing di rumah mati tadi malam. Apa? Songsi tercengang. Pantas saja pagi itu sepi sekali. Tidak ada gonggongan sama sekali. Mereka semua benar-benar mati. Saya baru saja mengintip seekor anjing dan ketujuh lubangnya mengeluarkan darah. Itu sangat menakutkan. Saat Xiao Mei berbicara, dia meraih lengan bajunya erat-erat. Adalah normal jika seekor anjing mati, tetapi banyak sekali anjing yang mati. Songsi memikirkan anjing yang menggonggong dengan ganas tadi malam. Mungkinkah itu sesuatu yang najis? Lagi? Kemarin malam, dia bertemu dengan hantu yang mengganggunya saat dia tidur. Terlebih lagi seorang penjaga gerbang tua, seorang penjaga yang terampil dan seorang biksu telah meninggal keesokan harinya. Hari ini, semua anjingnya mati. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ada sesuatu yang kotor yang menargetkan keluarga Song. Tidak, mungkin tidak sesederhana hantu. Angin menderu-deru di tempat tertinggi. Puncak. Keluarga Song sangat kaya. Saya khawatir merekalah yang akan menanggung beban terbesar dari dunia yang kacau ini. Songsi mengerutkan kening dan berpikir. Dia telah menikmati kehidupan yang kaya di keluarga ini selama lebih dari 10 tahun. Meski dia tidak punya perasaan terhadap mereka, dia bersyukur. Dia tentu saja tidak ingin keluarga Song dihancurkan oleh apapun. Namun, dia tidak cukup kuat saat ini. Bahkan sulit baginya untuk menghadapi Daidou yang baru saja berubah menjadi zombie. Dia harus mengambil langkah demi langkah. Banyak orang dari cabang utama meninggal. Saya mendengar bahwa seorang pelayan wanita bahkan menjadi gila. Xiao Mei memberitahunya apa yang dia ketahui. Oh, cabang utama lagi. Songsi tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan hantu perempuan itu ketika dia memohon belas kasihan padanya. Ya, ini sungguh aneh. Sesuatu juga terjadi di cabang utama kemarin malam. Ciptaan ini diterapkan dengan kuat pada kedalaman NVLSSN. Xiao Mei mengangguk, kudengar mereka mengumpulkan anjing-anjing mati di arena seni bela diri dan bersiap untuk membakar semuanya. Bawa aku ke sana. Masalah ini berhubungan dengannya secara pribadi sehingga Songsi berencana untuk menyelidikinya dengan cermat. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda dapat memenangkan 100 pertempuran. Selain itu, dia juga bisa dengan aman mengadili kematian setelah mengetahui lebih banyak. Angin menderu-deru di sekitar puncak tertinggi adalah pepatah Tiongkok yang artinya mereka yang berada di puncak akan selalu lebih rentan terhadap serangan dan kemalangan. Rumah keluarga Song menempati lahan seluas puluhan hektar, membuatnya tampak seperti desa kecil. Bangunan-bangunan di selatan terutama digunakan untuk menyambut tamu. Ada pelayan yang tinggal di area gerbang barat dan kediaman keluarga Song berada di utara. Gudang dan jalan bisnis berada di timur. Di tengahnya terdapat alun-alun kecil tempat keluarga mengadakan kegiatan. Itu juga merupakan tempat di mana para praktisi seni bela diri keluarga biasanya berlatih. Kemunduran bertahap dinasti kian besar dalam beberapa tahun terakhir, ditambah dengan pemerintahan yang korup dan segala macam bencana alam dan bencana akibat ulah yang mengakibatkan pemberontakan manusia terjadi di daerah-daerah terpencil. Beberapa orang di luar kota Silken bahkan beralih ke bandit dan mencari nafkah dengan menjarah orang lain. Untuk melindungi bisnis mereka dan keselamatan anggota keluarga mereka, keluarga Song baru-baru ini merekrut banyak ahli dari dunia seni bela diri untuk menjaga rumah. Orang-orang ini energik dan galak. Mereka semua mengenakan pakaian pencaksilat berwarna hijau dan membentuk lingkaran di arena pencaksilat, terlihat cukup megah. Hanya saja, semuanya tidak terlihat bagus. Di area yang mereka kepung, terdapat tumpukan besar anjing mati dengan berbagai warna. Mereka sebagian besar berkulit hitam, dan sebagian besar dari mereka adalah anjing serigala.
Jumlahnya lebih dari 100 dan semuanya meninggal karena pendarahan dari 7 lubangnya. Sejujurnya, mereka sangat mirip dengan anjing-anjing ini, hanya saja anjing-anjing itu berjaga di malam hari sedangkan mereka kebanyakan berjaga di siang hari. Sekarang setelah anjing-anjing itu mati, mereka berada dalam bahaya. Di belakang lingkaran penjaga, banyak pelayan dan pelayan berbisik ketakutan di mata mereka. Saya mendengar anjing-anjing ini tidak diracun sampai mati. Mereka meninggal dengan sangat aneh dan kami tidak dapat mengetahui keinginannya sama sekali. Saya khawatir memang ada sesuatu yang najis. Penjaga gerbang tua yang meninggal kemarin juga meninggal seperti ini. Saya bahkan tidak berani pergi ke jamban sendirian sekarang. Bukankah anjing hitam seharusnya mengusir roh jahat? Karena bahkan anjing hitam pun mati seperti ini, memang ada hal-hal najis. Hah, aku di sini hanya karena aku masih terikat kontrak. Jika tidak, saya akan lari ketakutan. Saat ini, sekelompok orang berjalan mendekat. Pria paruh baya yang agak gemuk dengan janggut dan berjalan di samping, melebarkan matanya dan berteriak pada semua orang, "Kalian semua, diamlah. Anjing-anjing ini mati karena wabah dan begitu pula penjaga gerbang yang lama. Bagaimana bisa ada sesuatu yang kotor?" Semua orang langsung berpikir dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Song Manor adalah keluarga besar dengan peraturan yang sangat ketat. Status pelayan seperti mereka bahkan lebih rendah daripada anjing serigala dalam keluarga. Jika mereka berani menentang kepala pelayan ini, yang bertanggung jawab atas semua pelayan dan pelayan di keluarga Song, mereka akan dipukuli. Kepala pelayan, Jia Yiqian, yang baru saja menghentikan keributan semua orang, menahan ekspresi tegasnya di saat berikutnya. Ekspresinya kemudian berubah ketika dia membungkuk rendah dan berkata dengan hormat kepada orang di sampingnya, "Tuan Muda Sulung, menurut Anda apakah kita harus mulai membakar anjing-anjing yang terinfeksi ini?" Orang yang baru saja ditundukkan oleh kepala pelayan Jia adalah putra tertua dari keluarga Song, Song Jiang. Dia adalah pria jangkung berusia 40-an. Wajahnya dingin dan matanya dalam. Dia tampak tak terduga dan memiliki aura dingin dan bermartabat. "Oke, mari kita mulai. Mari kita selesaikan ini sesegera mungkin. Jangan biarkan masalah ini menyebar." Song Jiang sedikit mengangguk. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan berbalik untuk mengalihkan pandangan dari alun-alun. Begitu Song Si dan Xiao Mei tiba, Song Jiang menatap mereka dengan tajam. "Saudara ketujuh, kamu masih belum memiliki etika dasar. Kamu sepertinya tidak tahu bagaimana cara menyapa orang yang lebih tua." Song Si mengutuk dalam hati. Dia paling membenci formalitas dunia kuno. Apalagi cara para ulama mendakwahkannya, di mana mereka harus menyapa secara formal setiap kali melihat seseorang. Dia berkata dengan enggan, "Kakak, aku hanya tidak ingin mengganggumu membakar anjing-anjing itu. HMPH, itu hanya membakar beberapa anjing. Mengapa kamu tidak terburu-buru mempersiapkan ujian musim semi tahun depan? Kenapa kamu datang?" Ekspresi Song Jiang dingin dan tatapannya menusuk jiwa. "Untuk menonton pertunjukannya," jawab Song Si dengan tenang. Dia tidak ingin berdebat dengan kakak laki-lakinya di masa lalu karena dia tidak mendapat dukungan atau dukungan apapun. Tapi sekarang kematian tidak lagi mengganggunya, apalagi yang perlu ditakutkan? Song Jiang sedikit terkejut. Kakaknya yang ketujuh ini sebenarnya berani membalasnya. Dia menatap Song Si dengan dingin, "Kamu masih keras kepala. Apakah kamu pergi ke rumah bordil bulan baru lagi kemarin?" "Saya pergi mendiskusikan kehidupan dengan Nona Swear." Kata-kata Song Si membuat banyak pelayan tersipu sementara para pelayan diam-diam tertawa. "Tidak berguna." Song Jiang mengejek, "Keluarga Song tidak membuang sampah. Dalam 2 tahun, kamu akan menjadi dewasa. Jika kamu tidak mencapai apapun dalam ujian kekaisaran, kamu bisa pergi ke pedesaan untuk menjadi petani. Kakak, kamu belum menjadi kepala keluarga. Jangan ikut campur dalam urusanku." Ekspresi Song Si dingin. Dia telah lama menjadi sasaran Song Jiang dan semua anggota di cabang utama. Alasannya karena ibunya adalah selir sampingan dari cabang utama di mana dia disayangi oleh tuan tua dan dibenci oleh nyonya utama. Bahkan ketika ibunya meninggal karena sakit, dia tidak menyerah untuk mengincarnya. Jika bukan karena lelaki tua itu masih memperhatikannya, dia tidak akan bisa tumbuh secara normal tanpa masalah apapun. Sebelumnya, dia telah mencoba yang terbaik untuk menghindari Song Jian atau menyerah padanya, tetapi orang ini telah mengganggunya selama beberapa waktu.
Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia akan menanggungnya sepanjang waktu? Baiklah, jadi setelah kamu pergi ke rumah bordil beberapa kali, kamu menjadi berani. Mata Song Jiang berkedip dengan kejam saat senyum dingin muncul di bibirnya. Saudaraku, kenapa kamu berkelahi dengan Popinjay? Lebih baik segera menangani anjing yang mati. Bau sekali. Suara perempuan yang tajam dan kuat terdengar dari langit. Kemudian, sosok berbaju kuning justru terjatuh dari atap dengan ringan, seolah tak berbobot. Itu adalah seorang wanita berusia 20-an. Dia memiliki kuncir kuda, alis berbentuk phoenix, wajah oval, bibir ceri dan penampilan cantik. Dia memiliki senyuman di wajahnya dan mengenakan gaun kuning dengan sepatu bot ungu emas. Dia turun dari langit dengan pedang emas di tangannya yang dia gunakan untuk mengetuk tanah beberapa kali dan mendarat dengan mantap di depan semua orang. Itu Nona Jia. Nona Jia tampaknya telah membuat beberapa kemajuan dalam sekte pedang psikis. Dia pasti cukup sukses. Orang biasa akan mati karena lompatan setinggi itu. Song Jiang yang dingin segera mengungkapkan senyuman lembut. Jia, kamu segera kembali. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak perlu kembali? Keluarga saya sedang dalam masalah. Bagaimana saya bisa mengabaikannya? Terlebih lagi, guru berkata bahwa saya cukup mampu untuk menjelajahi dunia persilatan sendirian. Jika sesuatu terjadi pada keluargaku, aku akan melakukan perjalanan. Song Jia berbalik dengan gagah berani. Nada suaranya seperti gadis Jianghu. Song Si mengerucutkan bibirnya. Wanita ini benar-benar kembali. Berbeda dengan dia yang belajar sastra, Song Jia diketahui memiliki bakat seni bela diri yang tinggi sejak ia masih muda dan dikirim ke Gunung Psikis di Bosou untuk belajar seni bela diri. Sekarang, sepertinya dia telah mempelajari sesuatu. Ada apa dengan tatapan itu? Apakah kamu sedang mencari pemukulan? Indra Song Jia sangat tajam. Dia merasakan tatapannya dan memandang Song Si dengan tidak ramah. Apakah kamu akan membakar anjing itu atau tidak? Song Si tidak sabar. Sepasang saudara kandung ini tidak melepaskannya. Apakah ini tidak akan ada habisnya? Aku baru beberapa tahun tidak bertemu denganmu, tapi kamu benar-benar menjadi lebih berani. Song Jia suka memukuli Song Si sejak dia masih muda. Adapun alasannya, karena ibunya sering berkata di telinganya bahwa Song Si adalah seorang bajingan dan upstart. Karena itu dia menjadi terpengaruh dan membencinya juga. Jia, jangan marah dengan sampah ini. Song Jiang melambaikan tangannya. Mari kita mulai. Dapatkan minyak dan kayu bakar. Jia Iqian memanggil para pelayan untuk menuangkan ember berisi minyak tung ke atas anjing-anjing yang mati, lalu menumpuk kayu bakar kering di atasnya. Saat pelayan itu datang membawa obor, seekor anjing mati yang semula tidak bergerak tiba-tiba gemetar. Kemudian, ia membuka matanya dan menatap semua orang dengan tatapan kosong. Hal yang paling menakutkan adalah gerakan matanya yang sangat aneh, seolah-olah hidup. Keinginan. Semakin banyak anjing mati yang membuka mata, tubuh mereka gemetar saat bangun. Ah! Hal ini membuat para pelayan terdekat mereka berteriak dan mundur ketakutan. L1 Telegun menyaksikan publikasi pertama bab ini di VLB1N. Para pelayan sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Orang lain di samping Song Jiang memblokir di depannya dengan hati-hati. Pedang tipis setipis sayap jangkrik muncul di tangan. Dentang! Song Jia mengeluarkan pedang di tangannya dan mempersiapkan dirinya juga. Apa yang perlu diungkapkan? Anjing-anjing tersebut belum sepenuhnya mati karena wabah saja. Cepat nyalakan apinya! Kulit kepala Song Jiang menjadi mati rasa. Pelayan yang memegang obor itu gemetar dan membuangnya. Dia kemudian mundur dengan panik. Suara membaik. Ketika minyak tung yang ditambah dengan kayu bakar kering bersentuhan dengan api obor, maka terbakar habis. Di dalam kobaran api, semua anjing yang mati telah membuka mata mereka. Mereka menatap dingin ke semua orang yang hadir. Aduh! Seolah kesakitan, anjing-anjing mati itu mulai merangkak sambil menangis aneh. Mereka kemudian menyerang orang-orang di sekitar mereka sambil dilalap api seolah-olah mereka hidup. Mayatnya telah berubah. Berlari. Melihat anjing-anjing mati itu tiba-tiba hidup kembali, seorang pelayan berteriak ketakutan dan melarikan diri. Bahkan banyak penjaga yang memiliki ketakutan di mata mereka. Bahkan seniman bela diri pun tidak takut dengan fenomena aneh ini.
Ketika anjing mati itu membuka matanya, Song Si merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan telah menarik Xiao Mei kembali. Namun, kelompok anjing mati ini berlari lebih cepat dibandingkan saat mereka masih hidup. Pelayan yang secara tidak sengaja jatuh ke tanah diterkam oleh seekor anjing serigala sepanjang 5 kaki, yang taringnya yang tajam retak saat gigi itu menancap ke dalam dirinya. Pelayan itu berteriak sambil terkejut. Berceceran darah di mana-mana dan mewarnai tanah menjadi merah. Seorang pelayan pengangguran di bagian paha dan diseret ke belakang. Segera, suara tulang yang bergoyang terdengar. "Tolong aku!" Seorang pelayan berteriak putus asa. Tidak ada yang berani menyelamatkannya karena mereka bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Dia dengan cepat dicabik-cabik oleh anjing-anjing itu. Melihat anjing-anjing yang mati itu sebenarnya ganas, Song Jiang sangat marah. "Kenapa kamu berlari? Anjing-anjing ini mungkin belum mati. Semua penjaga, serang dan pancung kepala mereka." Ketika Song Si melihat ini, dia sangat ingin terlindas dan kemacetan sampai mati oleh seekor anjing. Kemudian, dia akan memukuli anjing itu sampai mati. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan peluang undian berhadiah. Namun, ada begitu banyak orang di sini sehingga tidak ada penghasilan sampai mati di sini. Yang terbaik adalah memancing anjing ke tempat tersembunyi. "Xiao Mei, lari!" Song Si melihat seekor anjing mati berlari ke arahnya. Dia mendorong pelayan pribadinya, Xiao Mei, dan kembali untuk menendang anjing mati itu, menariknya untuk lari ke sisi lain. "Tuan muda!" Melihat Song Si benar-benar telah memikat anjing jahat itu padanya, Xiao Mei meneteskan air mata. Meskipun tuan muda ini sedikit jenius, dia sangat baik dalam dirinya dan bahkan melindunginya dalam situasi berbahaya ini. Dia lari dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia adalah salah satu dari sedikit pelayan yang lolos tanpa cedera. Para pelayan dan penjaga lainnya semuanya ditangkap oleh anjing-anjing mati itu. Dentang! Ada kilatan cahaya saat kepala anjing mati itu dipotong oleh pedang Song Jia. Hitam dimuntahkan darah dan bau busuk membubung ke langit. Di dalam darah, ada banyak cacing yang menggeliat rapat. Cacing ini berbentuk seperti belatung berwarna hitam namun memiliki gigi yang tajam dan tipis di kepalanya. Adegan itu menggeliat-geliat membuat Song Jia, yang hanya merasa sombong, menjadi pucat. Dia tidak bisa menahan muntah dan mundur ketakutan. Bagi seorang wanita, serangga ini sangat mengerikan sehingga dia terlalu terkejut untuk menggunakan keterampilan bela dirinya. "Ah!" Seorang penjaga di samping yang tersiram darah tiba-tiba berteriak. Cacing yang ada di dalam darah hitam mulai menggigit dan mengebor dagingnya dengan ganas. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menghentikan mereka, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dagingnya digigit dan wajahnya terkoyak dalam sekejap mata yang membuatnya tampak sangat menakutkan. Wajah Song Jia pucat. Dia menutup mulutnya dan tidak bisa berhenti muntah. "Tuan muda tertua, nona kedua, cepat pergi. Hal ini tidak mungkin untuk ditangani." Penjaga Song Jiang memasang ekspresi serius. Dia juga telah memenggal kepala seekor anjing tetapi karena pedangnya sangat tipis, kepala anjing itu jatuh perlahan dan tidak ada darah hitam yang keluar. Orang lain yang ingin memenggal kepala anjing mati itu terlalu takut untuk melakukannya tetapi tidak mudah bagi mereka untuk mundur. Song Si secara khusus memilih seekor anjing serigala besar dan membawanya ke hutan kecil di dekat alun-alun kecil. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang luar, dia berhenti berlari. Anjing serigala besar itu tingginya setengah dari manusia. Taringnya panjang dan tajam serta matanya bergerak aneh seolah ada sesuatu yang berenang di dalamnya. Anehnya, otot-otot di tubuhnya terdistorsi, membuatnya tampak seperti mayat berjalan. Apakah ada cara untuk mengendalikannya? Song Si mengerutkan kening dan melirik kayu bakar di sampingnya. Dia menyembunyikan dan mengubah pengaturan sistemnya untuk bangkit kembali di tempat. Aduh! Anjing serigala besar menerkam kejahatan dengan hembusan angin. Song Si merasa gerakannya sangat lambat. Dia dengan santai menghindar ke samping dan meraih lehernya, dengan mudah mengangkatnya. "Kamu tidak seberapa." Song Si memandangnya dengan jijik. Dia melihat ada sesuatu yang menggeliat melalui giginya dan mengeluarkan bau busuk. "Saya harus cepat." Dia berbaring di tanah dan mengertakkan gigi, lalu menjulurkan lehernya dan meletakkannya di depan mulut besar anjing itu. "Gigit aku!" Song Si menyeringai. Dia sudah sangat berpengalaman dalam menghadapi kematian. Yang terakhir tidak memiliki emosi sama sekali dan menutup mulutnya tanpa ragu-ragu.
Gigitan anjing serigala besar itu sangat menakutkan. Retakan. Leher Songsi digigit. Ding. Kamu telah digigit sampai mati oleh mayat Gu. Fisik 1. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 1 poin atribut kebebasan. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Bangkit kembali di tempat. Ding, selamat telah dibunuh oleh target baru. Anda memenuhi kondisi motivasi. Subsistem lotre telah diaktifkan. Jika Anda membunuh target dalam waktu yang ditentukan, Anda akan diberi 1 kesempatan untuk menarik lotre. Songsi langsung terbangun dan penasaran dengan apa itu mayat Gu. Melihat dia belum mati, anjing serigala besar di sampingnya menggigitnya lagi. Ding. Kamu telah digigit sampai mati oleh mayat Gu. Fisik 1. Anjing serigala besar hanya memiliki naluri membunuh yang tersisa. Setiap kali Songsi bangun, dia akan digigit. Songsi tidak melawan dan membiarkan anjing itu menggigitnya. 1 gigitan setiap 4 detik. Dia meninggal setiap 5 detik. Dia belum pernah mati secepat ini sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Songsi telah mati 10 kali berturut-turut dan memperoleh 10 statistik gratis dan 10 poin fisik. Pada kebangkitan ke-10, mata Songsi menjadi dingin saat dia meraih leher anjing mati itu. Dia mengerahkan sedikit tenaga. Retakan. Leher anjing yang mati itu patah dan dia melemparkannya ke tanah. Tubuhnya mengejang tetapi tidak bisa berdiri lagi. Ding, selamat telah membunuh target kematian. Anda diberi 1 kesempatan untuk menarik lotre. Mata Songsi berbinar. Kali ini, lebih mudah baginya untuk mendapatkan kesempatan mengikuti undian berhadiah. Saya harus bergegas dan mengatasi situasi ini beberapa kali lagi. Saya tidak bisa melewatkan kesempatan bagus ini. Songsi tidak punya waktu untuk menggambar lotre dan buru-buru keluar. Kemudian, dia melihat sekelompok penjaga dikejar anjing. Mengapa orang-orang ini tidak membunuh anjing-anjing itu? Songsi terkejut. Kemudian, dia menyadari bahwa Song Jia, yang tadi seperti pahlawan wanita, menjadi pucat. Di bawah perlindungan penjaga, dia mundur dengan panik dan terus muntah. Ada yang salah? Songsi bereaksi. Saat ini, anjing terdekat memperhatikannya dan segera bergegas mendekat. Dia tidak punya waktu untuk melihat. Dia berbalik dan berlari. Sampah ini sebenarnya tidak mati? Song Jiang yang dilindungi oleh para penjaga sedikit terkejut melihat Songsi masih hidup. Dia baru saja melihat pihak lain dikejar oleh seekor anjing besar. Mungkin karena Liu Tua menyelamatkannya, tapi saya tidak percaya dia benar-benar berani datang untuk menonton pertunjukan. Bodoh sekali. Penjaga Song Jiang, Tu Fen, mendengus. Tuan muda, kita tidak bisa menangani hal ini. Lebih baik hindari dulu. Yang terakhir mengangguk. Ayo pergi. Biarkan yang lain mundur dulu. Cobalah untuk tidak menumpahkan darah lagi. Kita akan memikirkan cara untuk menjebak makhluk-makhluk sialan ini nanti. Sekelompok orang mundur setelah menanggung banyak korban. Hanya Songsi, yang memiliki keinginan mati, bersembunyi di hutan kecil di dekatnya. Dia terus memegangi lehernya di depan mulut anjing itu. Dia merasakan sakit yang menusuk di tenggorokannya, tapi dia tidak langsung mati. Sial, fisikku menjadi terlalu kuat dan vitalitasku semakin kuat. Aku tidak akan mati untuk sementara waktu meskipun leherku digigit. Songsi menyadari bahwa fisiknya telah melebihi 30, oleh karena itu kematiannya akan lebih lambat. Sebelum meninggal, Songsi terdiam saat melihat anjing itu memakan dagingnya. Setelah dimakan 2 suap daging oleh anjing mati itu, Songsi mau tidak mau ingin menghancurkan pihak lain sampai mati. Saat itulah dia berhenti bernapas. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 1 poin atribut kebebasan. Ding, selamat telah dibunuh oleh target baru. Anda memenuhi kondisi motivasi. Subsistem lotre telah diaktifkan. Jika Anda membunuh target dalam waktu yang ditentukan, Anda akan diberi 1 kesempatan untuk menarik lotre. Ding. Anda telah membunuh lebih dari 30 kali oleh serangan fisik. Anda telah membangkitkan Fajra tak terkalahkan. Kekuatan kulit, daging, dan tulangmu meningkat 30 poin tambahan. Bab ini pertama kali didistribusikan pada platform VLSS 1N. Hadiah yang diharapkan muncul. Itu adalah kemampuan Fajra tak terkalahkan yang diimpikan oleh semua praktisi seni bela diri. Lapisan kilau emas muncul di kulit Songsi.
Kepadatan tulangnya meningkat, membuatnya kebal. Ketika mulut anjing itu menggigit lagi, dengan retakan, giginya patah. Songsi memandangi anjing mati dengan gigi patah dan hampir menangis. Mengapa dia membangkitkan kemampuan yang tidak dapat dihancurkan? Bahkan seekor anjing pun tidak dapat menggigitnya sekarang. Bagaimana dia akan mati sekarang? Kamu benar-benar tidak berguna. Karena tertekan, dia melayangkan pukulan. Dengan keras, anjing itu terlempar dan menabrak pohon, berubah menjadi tumpukan batang daging dan tulang. Ding, selamat telah membunuh target kematian. Anda diberi satu kesempatan untuk menarik lotre. Saat pemberitahuan sistem berbunyi, organ dalam anjing itu keluar. Ada cacing hitam pekat menggeliat-geliat di dalam, menyebabkan Songsi hampir muntah. Sial! Songsi sangat muak dan buru-buru mundur. Ia kemudian menyadari bahwa ada juga cacing hitam yang menggigitnya. Mungkin tertinggal saat gigi anjing patah. Sepertinya ingin memasuki tubuhnya dan mencari orang baru. Namun, kulitnya terlalu tebal sehingga serangga tidak bisa melakukan apa-apa di dalamnya. Selain menjijikkan, cacing tersebut tidak menimbulkan bahaya. Dia menahan rasa jeleknya dan menarik serangga itu ke bawah. Dia melihatnya dan merasa itu terlalu mencolok untuk dilihat. Mungkinkah makhluk ini yang membunuh anjing dan kemudian tetap menyerang manusia? Songsi meremukannya sampai mati dan merobek sehelai kain untuk menyeka benda kotor itu. Mencari kematian adalah pekerjaan yang sulit. Aku bahkan harus menanggung hal kotor seperti itu. Dia menghela napas dalam hatinya dan membuka sistem antarmuka untuk melihatnya. Ras, manusia. Semangat, 28. Fisik, 40. Pemahaman, 21. Bakat, akar roh api, kekuatan ilahi bawaan, penerangan hati Dao, Fajra tak terkalahkan. Kemampuan, telapak pasir besi, pemula. Energi yang 37. Ki asli. Poin atribut kebebasan. Peluang lotre. Jika fisikku tidak meningkat, berarti pertahananku akan meningkat. Songsi melihat ke arah Fajra yang tak terkalahkan. Selain bahagia, dia juga sedikit tertekan. Pertahanannya meningkat 2 kali lipat. Bahkan anjing pun tidak bisa menggigitnya lagi. Mengaum. Anjing lain muncul di pintu masuk hutan. Namun, Songsi tidak tertarik lagi. Apa yang tidak bisa membunuhnya tidak ada nilainya baginya. Sebaliknya, hal itu membuatnya jijik. Benda ini disebut mayat Gu oleh sistem. Apakah cacing di dalam mayat itu yang disebut Gu? Songsi menebak dan mengabaikan anjing itu. Jika pihak lain berani menyerbu, dia akan mematahkan lehernya. Astaga! Sebuah tombak terbang dari samping dan menusuk kepala anjing itu ke tanah. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Big Smart melompat dari luar sambil memegang beberapa tombak kayu. Songsi menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Kenapa aku tidak melihatmu tadi? Sesuatu terjadi pada mayat penjaga gerbang tua tadi. Zhao tua dan saya menghabiskan banyak upaya untuk membersihkannya. Sebelum kami dapat beristirahat, kami mendengar sesuatu telah terjadi di sini. Pintar besar menghela nafas. Hal aneh ini sangat merepotkan. Ada sesuatu yang disebut Gu di dalamnya. Anda tidak bisa terlalu dekat ketika Anda membunuhnya. Jika tidak, jika Gu memasuki tubuhmu, kamu akan menjadi seperti penjaga gerbang yang lama. Gu. Ini adalah pertama kalinya Songsi mendengar ini dari orang lain. Ya. Big Smart berjalan mendekat dengan tombak. Ada eksistensi bernama Gu Master di dunia seni bela diri. Mereka menggunakan Gu sebagai metode dan mustahil untuk dilawan. Saat dia menghela nafas, dia melihat sekilas mayat yang hancur dan tertegun. Siapa yang membunuh ini? Seorang ahli membunuhnya. Ayo pergi. Songsi tidak ingin mengungkapkan kemampuannya untuk saat ini. Kamu masih harus mengajariku seni bela diri. Jangan tunda lagi. Baiklah. Big Smart melirik anjing yang lehernya patah dan mau tidak mau melihat ke arah Songsi lagi. Lalu, dia menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Tidak mungkin tuan muda. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Songsi mulai menggambar lotre sambil berjalan. Di roda lotre asli, hanya tersisa 11 item. Kemungkinan mendapatkan apa yang diinginkannya meningkat. Gambar sekali. Setelah Songsi memulai lotre, dia tidak melihat hasilnya. Menurutnya, itu semua terjadi secara acak.
Tidak masalah apakah dia melihatnya atau tidak. Ding, selamat telah mendapatkan Chonate Pil. Pemberitahuan sistem muncul. Songsi sedikit kecewa dengan hasilnya. Ini adalah harta karun yang dapat membantu seniman bela diri pasca kelahiran menerobos ke alam Chonate. Masalahnya adalah dia harus mencapai kondisi alam pasca kelahiran yang sempurna sebelum dapat dikonsumsi. Sekalipun itu dianggap berguna baginya, itu tidak akan berguna sekarang. Mengapa kamu memberiku Chonate Pil? Saya belum berkultivasi selama itu. Songsi tidak terlalu puas dan mulai menggambar lagi. Kali ini, ia menggambar segmen tanda tanya. Ding, selamat telah menggambar Phantom Steps. Phantom Steps, teknik gerakan terbaik. Setelah diolah dapat menimbulkan ilusi sehingga menyulitkan orang untuk menentukan lokasi penggunanya. Wajah Songsi menjadi gelap. Mengapa dia tidak bisa mendapatkan teknik budidaya? Dia mungkin kurang beruntung. Saya hanya bisa terus membudidayakan palem pasir besi. Kekuatan teknik telapak tangan ini seharusnya tidak buruk. Dia berpikir tanpa daya dan memandang Big Smart. Seni bela diri apa yang ingin kamu ajarkan padaku? Itu adalah teknik pernapasan sederhana. Tuan muda, Anda belum pernah mengolahnya, dan Anda belum pernah membangun fondasinya. Belajarlah bernapas terlebih dahulu dan biasakan diri Anda dengan sirkulasi esensi Qi di tubuh Anda. Setelah kemajuan bertahap, Anda dapat mempertimbangkan untuk mengolah esensi menjadi Qi dan memadatkan Qi asli Anda dengan teknik budidaya kekuatan internal Anda. Big Smart berkata, Tuan muda, jangan berpikir bahwa bernapas tidak ada gunanya. Itu adalah fondasi energi internal. Lanjutkan. Songsi tidak terburu-buru mengajarinya teknik kekuatan internal. Pengetahuan dasar seni bela diri lebih penting. Langkah pertama adalah membiasakan diri dengan meridian dan titik akupuntur tubuh serta memahami pola sirkulasi Qi dan darah dalam tubuh. Kemudian, Anda akan mengikuti pola peredaran Qi dan darah serta mengatur Qi dan darah dalam tubuh. Dapat terus memperkuat tubuh dan membuat tubuh kebal terhadap segala penyakit. Big Smart menjelaskan prinsip budidaya yang mengikuti aturan tubuh langkah demi langkah. Songsi segera mengerti dan mengangguk. Dipahami. Apa yang harus saya perhatikan jika saya mengembangkan teknik budidaya kekuatan internal? Metode pengembangan kekuatan internal jauh lebih radikal. Big Smart memperkenalkan, latihan pernapasan sederhana mengikuti pola sirkulasi darah dan Qi alami tubuh sedangkan metode penanaman kekuatan internal adalah dengan menggerakkan darah dan Qi secara paksa untuk bersirkulasi sesuai dengan rute tertentu dan kemudian menyimpannya di dantian untuk dipadatkan. Qi asli. Karena itu, risikonya sangat tinggi. Ahem, ini aku mengerti. Songsi sangat setuju. Sebagai seseorang yang telah meninggal 10 kali saat mengembangkan kekuatan internal, dia tahu lebih baik dari siapapun betapa berbahayanya itu. Itu benar. Darah dan Qi mengandung esensi Qi. Ini berasal dari vitalitas tubuh manusia dan jumlahnya terbatas. Dipaksa mengubah lintasannya pasti akan berdampak pada tubuh. Paling-paling, darah dan Qi hanya akan menyebabkan kekacauan dengan menyebabkan penyakit. Namun dalam skenario terburuk, seseorang mungkin menjadi lumpuh atau bahkan mati seketika. Big Smart berkata dengan serius, meskipun jika kita berjalan lancar, akan ada masalah jika kita tidak mengisi kembali esensi Qi di tubuh kita tepat waktu. Ini juga merupakan alasan dari pepatah, orang miskin belajar sementara orang kaya berlatih seni bela diri, dan itu juga merupakan alasan terbesar mengapa kami bergantung pada keluarga Song. Hanya di dalam faksi kita dapat memperoleh daging segar, darah hewan, dan tanaman obat untuk mengisi kembali tubuh kita dan memenuhi kebutuhan tubuh kita akan seni bela diri. Dipahami. Beras adalah inti kehidupan, Songsi mengerti. Itu benar. Jika bukan karena sumber daya budidaya, saya akan lebih bahagia jika saya bebas. Big Smart menghela nafas, tentu saja. Ada hal buruk tentang kebebasan. Salah satunya adalah bahwa hal itu berbahaya. Jika membahas masalah, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Alasan lainnya adalah Anda akan kekurangan interaksi dengan orang lain dan kesempatan untuk bertemu dengan guru baru. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk mengetahui cara mempelajari seni bela diri baru. Jika saya mengolah Qi asli, apakah saya juga akan menderita penyimpangan Qi? Songsi bertanya apa yang ingin dia ketahui. Tentu saja, pengembangan kekuatan internal seperti berjalan di atas sangat tipis. Tidak mungkin ada kesalahan. Jika sirkulasi Qi asli terlalu cepat atau mengambil jalur yang salah,
maka akan berakibat fatal. Terkadang, semakin tinggi tingkat kerusakan seseorang, penyimpangan Qi akan semakin menakutkan. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan kehilangan nyawanya, kata Big Smart dengan pasti. Seperti yang diharapkan, Song Si tahu bahwa apa yang dia temukan itu benar, jadi suasana hatinya baik. Ini karena di masa depan, dia bisa terus melakukan kesalahan sesuai prinsip ini dan dengan sengaja mati karena penyimpangan Qi. Masalah kebangkitan dan gigitan anjing mati menyebabkan seluruh Song Estate berada dalam keadaan panik. Namun hal yang paling menarik adalah berita itu telah menyebar keluar, menyebabkan seluruh kota Silken berdiskusi tanpa henti. Keluarga Song sedang dalam masalah kali ini. Mereka mungkin menjadi sasaran sesuatu yang najis. Kedengarannya sangat menakutkan. Anjing mati benar-benar hidup kembali dan menyerang. HMPH, keluarga Song menjadi sangat kaya selama ini. Mereka pantas menerima bencana ini. Keluarga Song akan jatuh dari kasih karunia. Sebagian besar orang merasa senang dan menonton pertunjukan tersebut. Hanya segelintir orang yang dekat dengan keluarga Song yang khawatir akan menjadi target hal-hal kotor dan mulai memutuskan hubungan mereka dengan keluarga Song. Anggota yang berstatus lebih tinggi dalam keluarga Song merasa mengumpulkan. Mereka berlarian mencoba memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sisi lain, Song Si, yang tidak memiliki kekuasaan atau status apapun, senang bisa bebas. Dia duduk di halaman rumahnya dan bermeditasi. Qi dan darah di tubuhnya beredar dengan mantap, dan dia begitu diam seolah-olah dia tidak bernapas. Kenyataannya, itu karena napasnya panjang, stabil, dan sangat lambat. Big Smart menyaksikan dengan takjub. Tuan muda ini memasuki suasana hati terlalu cepat. Segera setelah dia selesai mengajarkan metodenya, Song Si sudah selesai menyesuaikan auranya. Dia seperti seorang Daois tua yang duduk bersila dengan aura halus. Hal ini memberi ilusi kepada orang-orang bahwa Song Si saat ini bukanlah anak yang boros. Namun profil seseorang yang berhasil dalam budidaya tidak sesuai dengan usia dan identitasnya. Bagaimana dia melakukannya? Apalagi jika saya melakukan latihan pernapasan, mustahil untuk menjadi begitu sempurna. Pintar besar bingung. Apakah dia lemah atau tuan muda ini terlalu kuat? Saat itu, ketika dia sedang bermeditasi, kakinya kaku atau pikirannya kacau. Bagaimana Song Si bisa begitu halus dan pendiam? Ketika dia memikirkan, Song Si mengatakan bahwa dia ditaksir oleh makhluk abadi, tubuhnya gemetar. Mungkinkah itu benar? Tuan muda ini memiliki akar yang abadi dan disukai oleh yang abadi. Teknik abadi apa yang diajarkan padanya? Bagaimana itu? Apakah pernapasanku baik-baik saja? Song Si membuka matanya. Warnanya jernih dan cerah, seperti bayi yang baru lahir. Batuk, tuan muda pasti jenius dalam kerangka. Dia dengan mudah mencapai standar tertinggi. Big Smart tersenyum canggung. Dia masih berpikir jika Song Si tidak bisa duduk diam, dia akan membujuknya untuk berhenti merokok. Sepertinya dia salah perhitungan. Jika tidak ada masalah, ajari saya metode pengembangan kekuatan internal. Bisakah kamu juga mengajariku teknik seni bela dirimu? Song Si berpikir bahwa dengan mengembangkan seni bela diri baru, dia akan dapat mengalami penyimpangan Qi lagi dan mendapatkan lebih banyak poin pemahaman. Ya, saya bisa. Big Smart berkata dengan malu-malu, namun, tidak mudah bagi saya untuk berkultivasi. Aku harus menjaga keperawananku. Tuan muda, Anda sudah. Song Si mengerti apa maksud Big Smart. Itu artinya dia sudah kehilangan keperawanannya. Dia tidak memikirkan apapun, mengapa kamu ingin tetap perawan? Untuk mempertahankan seteguk yang Qi murni. Ini akan menjadi cona teki saya. Itu sangat berharga. Big Smart menjawab sambil menghela nafas. Untuk menjaga yang Qi murni ini, saya telah mempertahankan tubuh perawan saya selama 36 tahun. Aku akan menangis jika aku bicara terlalu banyak. Jika saya punya pilihan, saya tidak akan memilih untuk mengembangkan bentuk seni bela diri yang tampaknya dibuat untuk biksu yang membujang. Song Si tenggelam dalam pikirannya. Jika seteguk pure yang Qi ini adalah 1 poin, dia memiliki lusinan poin sekarang. Secara logika, dia bisa mengolah cona teki sekarang. Jika Anda tidak memiliki tubuh perawan, apa yang akan terjadi ketika Anda mengembangkan seni bela diri? Song Si penasaran. Tidak hanya kecepatannya yang lambat, tetapi kultivator juga akan rentan terhadap nafsu yang akan menyebabkan penyimpangan Qi. Pintar besar menghela nafas.
Lain kali Tuan Muda pergi ke rumah bordil bulan baru, tolong jangan memaksa Liu Tua untuk mencari seorang gadis. Liu Tua, aku tidak tahan. Jika aku kehilangan keperawananku, kegigihanku selama puluhan tahun akan hancur. Song Si sangat puas dengan apa yang didengarnya. Ini bagus asalkan dia mudah menderita penyimpangan Qi. Dia kemudian berkata dengan penuh minat, saya mengerti. Ajari saya sekarang. Apa? Big Smart melebarkan mata julingnya dan tercengang. Mengapa Song Si masih ingin belajar setelah mendengar dia mengatakan semuanya dengan sangat jelas? Tidak masalah jika lambat. Jika hasratku membara, aku akan menyelesaikannya dengan suer. Adapun penyimpangan Qi, kedengarannya tidak terlalu buruk. Song Si benar-benar ingin mengatakan bahwa hasil yang dia inginkan adalah penyimpangan Qi. Tuan Muda, berkultivasi bukanlah permainan anak-anak. Anda hanya memiliki satu kehidupan. Jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya, mari beralih ke aspek lain dari seni bela diri. Tidak, saya ingin metode kultivasi Anda. Song Si mendesak, hentikan omong kosong itu. Ajari saya metode penanaman kekuatan internal. Tidak. Big Smart memalingkan wajahnya, saya tidak bisa menyakiti Anda, Tuan Muda. Song Si memperlihatkan ekspresi kagum dan tersenyum, kamu mempunyai beberapa prinsip, tetapi situasiku istimewa. Anda tidak perlu khawatir sesuatu akan terjadi pada saya. Tuan Muda, jangan membodohi saya, Liu Tua. Anda dapat mempelajari seni bela diri aman lainnya, tetapi tidak seni prajna saya. Big Smart masih sangat bertekad. Ledakan. Detik berikutnya, dia terlempar karena tamparan Song Si. Dia terbang 30 kaki dari paviliun di tengah halaman dan menabrak dinding sebelum perlahan meluncur ke bawah. Tamparan itu meninggalkan bekas telapak tangan di dadanya. Pakaiannya terkoyak-koyak, memperlihatkan tanda merah di dadanya. Big Smart, Anda adalah penjaga yang baik dan orang yang sangat gigih. Aku mengagumimu, tapi aku berbeda dari sebelumnya. Saya harus mempelajari seni bela diri Anda hari ini. Song Si meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memandang Big Smart seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apakah kamu yakin kalau aku memenuhi syarat sekarang? Tuan Muda, bagaimana Anda memiliki begitu banyak kekuatan? Aura tak terlihat muncul di sekitar Big Smart, dan matanya berkedip. Dia menampar tanah dan berdiri, memandang Song Si seolah-olah dia adalah orang asing. Mungkinkah kamu dirasuki hantu? Song Si makan banyak, bertingkah aneh dan tiba-tiba memiliki kekuatan luar biasa. Bagaimana bisa dia tidak berpikir berlebihan? Persetan denganmu. Sudah kubilang padamu bahwa aku ditaksir oleh makhluk abadi, kekuatan ini berasal dari memakan pil kekuatan. Saya meminta Anda untuk mengajari saya seni bela diri sehingga saya dapat mengembangkan kekuatan ini sebanyak mungkin. Song Si berkata dengan marah, jika kamu bukan pengawal pribadiku dan orang yang dapat diandalkan, aku tidak akan memberitahumu tentang hal ini. Big Smart dengan hati-hati mengukur Song Si. Baik itu nada bicaranya maupun kepribadiannya, dia tidak terlihat seperti dirasuki hantu. Dia menghela nafas lega. Oh, Tuan Muda, Anda bertemu dengan makhluk abadi lagi. Bagaimana lagi kamu menjelaskan tamparan yang baru saja kuberikan padamu? Song Si mengeluarkan sebuah gulungan dan melemparkannya ke Big Smart. Ini adalah telapak pasir besi Daido. Anda seharusnya sudah mendengarnya, kan? Big Smart melihat dan berkata dengan heran, mengapa warisannya ada pada Anda, Tuan Muda? Ini ada hubungannya dengan yang abadi. Bukankah kamu bilang kamu ingin membunuh kultivator abadi? Apakah kamu ingin aku memperkenalkanmu? Song Si menggoda. Tidak ada permusuhan di antara kita. Dia masih dermawan Anda, Tuan Muda. Mengapa saya harus membunuhnya? Pintar besar terbatuk. Untuk dapat mengubah seorang sarjana lemah seperti Tuan Muda menjadi seseorang dengan kekuatan luar biasa dalam 1 atau 2 hari, keabadian itu jelas tidak sederhana. Dia jelas bukan seseorang yang harus terprovokasi. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah Tuan Muda memiliki akar yang abadi? Bagaimana menurutmu? Itu benar. Tanpa akar abadi, sangat sulit bagi orang-orang itu untuk memperhatikanmu. Big Smart berkata dengan iri, selamat, Tuan Muda. Dengan akar abadi, Anda memiliki kesempatan untuk hidup selamanya. Yang abadi hanya memberiku kesempatan untuk menjadi abadi dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia tidak memberi saya teknik budidaya abadi apapun. Sekarang keluarga saya dalam masalah, saya perlu berlatih seni bela diri,
tetapi tidak baik jika terlalu banyak orang mengetahuinya. Apakah kamu bersedia memberikannya kepadaku sekarang? Songsi mencoba yang terbaik untuk menipu Big Smart dan membuat alasannya masuk akal. Karena Anda memiliki kesempatan abadi, secara alami Anda akan melampaui standar orang biasa. Saya dapat mengajarkan Anda seni prajna, tetapi Anda harus memastikan bahwa ketika Anda memegangnya, izinkan saya, Liu Tua, menjaga Anda untuk mencegah kesalahan apapun. Bagaimanapun, masih ada beberapa perbedaan antara kesalahan dan seni bela diri. Big Smart dengan bijaksana mengambil langkah mundur. Dia juga ingin melihat seberapa besar perubahan Songsi. Tentu saja. Songsi mengangguk. Dengan adanya Big Smart, dia bisa secara normal. Tidak apa-apa selama dia tidak mati karena penyimpangan Qi saat Big Smart ada. Itu bagus. Big Smart mengeluarkan sebuah buku kuno dari sakunya. Inilah seni prajna yang saya kembangkan. Ini adalah seni bela diri Buddha tingkat tinggi yang membutuhkan disiplin ekstrim dan yang. Jika saya mengolahnya dengan sempurna, saya akan mencapai kekuatan raksasa. Namun, itu hanya dasar untuk teknik ilahi lainnya. Teknik apa? Seni prajna gajah naga. Songsi terkejut. Tidak hanya ada telapak pasir besi di dunia ini, tapi ada juga seni prajna gajah naga? Teknik budidaya tingkat lanjut di atas seni prajna adalah seni gajah naga. Ini cocok untuk ranah Chonate. Setelah mengolahnya, Anda akan memiliki kekuatan naga gajah. Jika Anda berhasil mengembangkan teknik ilahi lengkap dengan sukses, Anda akan memiliki kekuatan gajah naga dan setara dengan Dewa Bumi. Big Smart memperkenalkan, sebenarnya telapak pasir besi yang dibudidayakan Daidou juga merupakan bagian dari telapak pasir ilahi sejati. Namun, bagi kami, mungkin perlu waktu seumur hidup untuk mengembangkan seni bela diri dasar ini. Bagaimana kita bisa berbicara tentang mencapai Chonate atau bahkan transendensi? N0V3LTR0V bertindak sebagai host asli untuk rilis bab ini di N0V3LB1N, Songsi tertegun, jadi dari apa yang kamu katakan, budidaya seni bela diri juga bisa dibandingkan dengan pembudidaya abadi. Ternyata hal itu mungkin terjadi di legenda. Saya belum melihatnya dan saya belum memenuhi syarat untuk memverifikasinya. Big Smart tersenyum pahit, namun, karena ada ribuan seniman bela diri, akan selalu ada orang yang cukup kuat untuk menembus batas pasca kelahiran dan meningkatkan ke alam Chonate. Ada juga ahli Chonate yang dapat melampaui fana dunia dan sebanding dengan Dewa Bumi. Songsi sedikit terkejut, saya pikir para pengamat di dunia ini adalah yang terbaik. Saya mendengar dari Penatuakin bahwa ketika seseorang berada di alam tinggi, apakah itu menghancurkan atau seni bela diri, semuanya sama. Hanya saja tahap awal pencaksilat sangat sulit untuk kita capai. Namun, kita tidak dibatasi oleh hal-hal yang tampaknya tidak dapat dicapai seperti akar spiritual. Kami percaya bahwa bekerja keras lebih penting. Big Smart juga tidak tahu banyak tentang hal ini. Penatuakin? Itu adalah ahli Chonate yang dipuja oleh keluarga Song Anda. Ada Chonate di keluarga kita. Songsi terkejut. Dia belum pernah melakukan kontak dengan hal-hal ini sebelumnya. Ya, kekayaan keluarga Song di kota Silken cukup untuk masuk peringkat 10 besar. Mereka memenuhi syarat untuk menjadi pemuja ahli Chonate. Pada titik ini, Big Smart berkata dengan iri, namun, para ahli Chonate ini tampaknya tidak memiliki potensi sebesar Anda, Tuan Muda. Mungkin ahli Chonate adalah satu dari sejuta praktisi seni bela diri dan di antara mereka. Bagi orang-orang dengan akar spiritual, rasio mereka adalah sekitar 1 dari 10.000. Namun, selama Anda berkultivasi, saya yakin Anda dapat dengan mudah menandingi kemampuan ahli Chonate. Adapun seseorang seperti Penatuakin, dia harus berkultivasi selama beberapa dekade untuk mencapai tingkat ini. Songsi tenggelam dalam pikirannya. Bagi yang berlatih pencaksilat, tahapannya adalah postnatal, Chonate, dan transcendent. Bagi penggarap, itu adalah penyempurnaan Qi, pendirian yayasan. Dunia ini lebih menarik dan rumit dari yang dia bayangkan. Jangan membicarakan hal ini. Ajari aku seni prajna. Songsi tidak berpikir terlalu jauh ke depan. Bahkan jika dia berlatih seni bela diri, dia akan berada di tingkat alam pasca kelahiran. Dia masih jauh dari mencapai transendensi. Dengan satu keterampilan lagi, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk mengalami penyimpangan Qi dan jika dia berhasil mengolahnya dengan sempurna, dia bahkan bisa menggambar lotre. Jadi mengapa tidak mempelajari keterampilan baru? Baiklah.
Big Smart menyerahkan manual teknik prajna dan gulungan pasir besi kepada Songsi. Teknik prajna dan teknik telapak pasir besi memadatkan ki asli secara berbeda. Teknik prajna mengolah dantian dan berfokus pada pemurnian esensi. Telapak pasir besi berfokus pada transformasi ki. Jika saya mengolah dantian saya, apakah itu akan mempengaruhi kultivasi saya di masa depan? Tidak, teknik budidaya ki lebih maju. Itu bisa langsung mencakup penyempurnaan esensi menjadi ki. Ini juga salah satu alasan mengapa saya tidak menolak mengajari Anda seni prajna setelah memastikan bahwa Anda benar-benar memiliki akar yang abadi. Big Smart menggelengkan kepalanya. Namun, seni prajna berbeda dengan teknik sirkulasi ki pasir besi. Jika tuan muda mengolahnya pada saat yang sama, Anda harus berhati-hati. Jangan mengolahnya sampai sesak napas. Dipahami? Songsi mulai mendengarkan Big Smart menjelaskan dasar-dasar kultivasi kepadanya. Dia memahami semua meridian, titik akupuntur, dan struktur tulang di tubuhnya. Pemahamannya yang kuat memungkinkan dia memahami konsep dengan mudah. Kemudian, dia langsung memasuki tahap budidaya metode budidaya kekuatan internalnya. Dengan bimbingan Big Smart, Songsi memiliki pengalaman yang cukup untuk mengolah metode budidaya kekuatan internal pasir besi. Mengenai budidaya seni prajna, ia berhasil menguasainya tanpa menemui kendala apapun. Semua esensi ki di tubuhnya telah mengembun di dantiannya, menyebabkan perutnya terasa seperti terbakar. Big Smart merasa masam ketika dia melihat Songsi telah mencapai apa yang dia butuhkan 10 hari untuk mencapainya, dalam waktu kurang dari setengah hari. Jadi inilah kemampuan dari bibit yang abadi. Benar-benar tidak ada cara untuk membandingkannya. Pada saat ini, Songsi membuka matanya dan menghirup udara panas. Ayo pergi ke rumah bordil bulan baru. Dia baru saja berkultivasi secara perlahan selama beberapa siklus tetapi dia masih merasakan seluruh tubuhnya terbakar oleh nafsu. Dia tidak tahan lagi. Dengar, aku bilang ini tidak cocok untukmu, tuan muda. Big Smart terdiam. Untuk mengembangkan seni bela diri Buddha ini, Anda harus menjauhkan diri dari nafsu dan mencapai 6 akar kedamaian. Saya bukan murid Buddha. Tidak perlu terlalu khusus. Lupakan saja. Aku lupa kalau kamu bilang kamu tidak cocok pergi ke rumah bordil bulan baru. Aku akan pergi sendiri. Songsi berdiri, untuk keselamatanku, jangan khawatir. Meskipun pengalaman bertarungku tidak sebaik milikmu, aku masih memiliki kekuatan kasar. Orang biasa tidak bisa menggangguku. Terima kasih atas pengertian Anda, tuan muda. Liu Tua, saya bertarung dengan monster yang diracuni hari ini dan memperoleh beberapa prestasi. Saya benar-benar ingin berkultivasi dalam pengasingan. Big Smart berkata dengan sopan, selamat bersenang-senang, tuan muda. Ya, Songsi tidak sabar untuk pergi. Kali ini, dia telah mengembangkan seni prajna hingga ke dasar-dasarnya dan menghabiskan banyak waktu untuk melakukannya. Hari sudah matahari terbenam ketika dia diam-diam pergi melalui pintu samping. Ketika kereta tiba di New Moon Brothel, bulan sudah tinggi di langit. Songsi masuk dan berkata, saya mencari Suer. Mata Mein yang bersinar karena terkejut. Dia tidak menyangka anak ini menjadi begitu energik dalam waktu kurang dari sehari. Kaum muda memang energik. Mereka bisa pulih begitu cepat setelah diperas oleh gadis serakah itu. Suer. Dia berjalan mendekat dan tersenyum, tuan muda, mohon tunggu di kamar pribadi bulan sabit. Aku akan pergi dan bertanya. Bawakan aku makanan dan anggur dulu. Songsi lapar. Dia memerintahkan para pelayan untuk mengisi perutnya lagi. Yo, Song tua, anjing-anjingmu yang mati hidup kembali dan kamu masih berminat datang ke sini untuk mencari Suer? Seorang pemuda gemuk dengan rambut berminyak muncul dari lantai atas dan memandang Songsi dengan mengejek, malam ini, Nona Suer milikku, San Xuan. Orang ini adalah anak tidak sah dari keluarga San, keluarga besar pejabat di kota Silken. Mirip dengan dia suka mengunjungi rumah pelacuran tetapi seleranya sangat spesifik. Dia senang menyakiti wanita yang tidak bersalah dan baik. Karena itu, Songsi tidak suka bergaul dengannya. Ditambah dengan fakta bahwa mereka akan berebut perhatian para gadis dari waktu ke waktu, hubungan mereka cukup tegang. Sejak Suer datang ke sini, dia menemaniku. Mengapa kamu begitu suka mencuri barang orang lain? Songsi menghina. Pria ini terutama suka menyakiti wanita yang sudah menikah dan telah menyebabkan banyak keluarga terpecah karena tindakannya. Dia memandang rendah dia dari lubuk hatinya.
Gadis-gadis di sini milik siapapun yang kaya. Jadi bagaimana jika dia terus menemanimu? Tidakkah kamu tahu bahwa aku sengaja membiarkan dia melayanimu? Untuk memberi dia pengalaman terlebih dahulu sehingga dia bisa melayani saya dengan nyaman. Haha. San Xuan tertawa bangga, menyebabkan banyak orang ikut tertawa cabul bersamanya. Song Si mengerutkan kening karena tidak senang. Semua pria posesif. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Suer setelah mengetahui bahwa dia sengaja menyedot energi yang miliknya, kata-kata pria ini tetap membuatnya tidak nyaman. Song tua, pergilah jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Kembalilah dan tangani anjingmu. Haha. San Xuan tertawa dengan arogan. Dia melihat Song Si tidak membawa penjaga apapun hari ini. Bahkan jika dia menindasnya, apa yang bisa dilakukan Song Si? Song Si mengusap telapak tangannya. Seorang pria menggunakan mulutnya tetapi tidak menggunakan mulutnya. Namun Song Si tidak menganggap dirinya seorang pria sejati dan melangkah ke atas. Mengapa? Apakah kamu marah karena malu dan ingin berkelahi? Ketika San Xuan melihat Song Si berjalan mendekat, dia mencibir, kamu sendirian. Apakah kamu berani datang dan memukulku? Dengan mengeluarkan keras, yang terakhir dikirim terbang ke bawah seperti boneka kain. Penjaganya tertegun sejenak. Dia tidak mengira Song Si akan benar-benar bergerak. Dia buru-buru melompat dari lantai dan mengejar San Xuan, menangkapnya agar dia tidak jatuh dan berdarah. Mengapa kamu memilih untuk macam-macam denganku? Yang kuinginkan hanyalah sesuatu untuk dimakan. Song Si mendengus dan berbalik untuk memasuki ruangan. Seseorang, sajikan hidangannya. Raungan marah San Xuan terdengar. Song tua, beraninya kamu memukulku. Gu tua, pergi dan tangkap dia. Tuan Muda San, kekerasan dilarang di rumah bordil Bulan Baru. Seorang pria berpakaian hitam tanpa ekspresi berhenti San Xuan. Sial, kenapa kamu tidak berhenti dia untuk memukulku sekarang? San Xuan sangat marah. Yang terakhir terdiam sejenak, Tuan Muda San mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Terlebih lagi, jangan masuk hitungan jika kamu membiarkan dia memukulmu. Hahaha. Para tamu yang hadir tertawa mendengarnya. Pada saat yang sama, mereka sedikit terkejut. Dari kelihatannya, rumah bordil Bulan Baru sedikit bias terhadap putra ketujuh keluarga Song. Apa yang sedang terjadi? Anda? San Xuan mengedipkan pria berbaju hitam itu. Berpikir bahwa siapapun yang diandalkan oleh rumah bordil Bulan Baru untuk mendapatkan dukungan juga tidak sederhana, dia menahan amarahnya. Kamu tidak berpura-pura adil. Saya tidak akan datang lagi. Terserah kamu. Bagaimanapun, Tuan Muda ketujuh Song akan menjadi VIP di rumah bordil Bulan Baru kami di masa depan. Pria memandang hitam itu tidak peduli. Apa? Song tua menjadi VIP? Bagaimana dia melakukannya? VIP di rumah bordil Bulan Baru hanya diperoleh oleh orang-orang yang berstatus, apalagi hanya ada 10 di seluruh kota Silken, kan? Dan 10 orang itu pada dasarnya bahkan tidak datang berkunjung sama sekali. Beberapa orang yang mengetahui nilai VIP tidak mau mengubah ekspresi mereka. Bahkan ekspresi San Xuan menjadi gelap. Meskipun rumah bordil Bulan Baru adalah rumah bordil ini juga melibatkan orang-orang dari semua lapisan masyarakat dan bahkan istana pemerintahan yang perkasa. Kekuatan di baliknya tidaklah sederhana. Mereka yang bisa diperlakukan sebagai VIP oleh rumah bordil Bulan Baru biasanya memiliki sesuatu yang istimewa pada diri mereka. Hak apa yang dimiliki Song Si? San Xuan menyelimuti gigi dan pergi dengan ekspresi gelap, bersiap untuk kembali dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pria berbaju hitam itu mencibir. Bagaimana manusia fana sepertimu bisa dibandingkan dengan seseorang yang bisa ditunjuk sebagai tungku oleh murid istana Yao Mun? Di kamar pribadi Crescent Moon. Fisik Song Si, yang puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya, memungkinkan dia mendengar suaranya di luar melalui celah pintu. VIP. Kebingungan muncul di matanya, bagaimana saya bisa menjadi VIP di rumah bordil Bulan Baru tanpa alasan? Saya mendengar bahwa ini adalah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah diakui dan hanya sedikit dari mereka. Tempat terkemuka seperti rumah bordil Bulan Baru tidak dapat dibuka tanpa latar belakang. Oleh karena itu, para VIP yang dikenal olehnya seringkali adalah pejabat tinggi dan bangsawan. Dia adalah anak seorang selir. Secara logika, dia tidak memenuhi syarat yang sama sekali. Bingung, Song Si mulai menyiapkan makanannya.
Di halaman belakang rumah bordil New Moon, Main yang berjalan menuju Taman Batu. Dia kemudian mengeluarkan liontin giok dan menempelkannya ke udara. Detik berikutnya, sebuah pintu yang terdistorsi muncul dari udara tipis. Dia membukanya dan masuk ke dunia yang sama sekali berbeda di dalamnya. Ini adalah gua bawah tanah. Tanahnya dilapisi dengan batu giok dan diukir dengan tanda misterius. Itu memancarkan gumpalan will-o-wisp, membuat cahaya di dalam gua menjadi buram. Main yang dengan penuh hormat berkata dari pintu masuk gua, "Nona Suer, Songsi ada di sini lagi." Ah, baru 1 hari sejak dia pergi. Bisakah lingkungan tinggal? Suara dingin Sue dipenuhi dengan kepuasan. Dia masih muda, dia pulih dengan cepat. Bagaimanapun, dia terlihat energik dan tidak merasa lemah. Pengunggahan perdana chapter ini dilakukan melalui N0V3LB1N, Main yang menggoda. Sepertinya Nona Suer beruntung bisa bertemu dengan Tungku dengan fisik yang kuat. Di pintu masuk gua, seseorang yang mengenakan kemeja putih salju berjalan keluar, tampak bersih. Bibir merah Liu Rusue sedikit terbuka, sepertinya dia memiliki fisik yang istimewa. Orang normal seharusnya tidak bisa pulih secepatnya. Terlebih lagi saya menyerap energi yang murni, mereka yang memiliki fisik lemah tidak akan dapat pulih selama sisa hidup mereka jika mereka menghadapinya. Mungkin begitu. Nona Suer, Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk memiksanya saat dia di tempat tidur. Main yang mengangguk lalu langsung merasakan sesuatu. Dia berkata dengan kaget, "Nona Suer, Anda sudah berada di Ki Refinement tingkat keempat." Ya, energi yang Tuan Muda Song sangat murni. Ini membantu saya menerobos tahap kemacetan dan melangkah ke alam bulan sabit. Liu Rusue tersenyum bahagia. Di antara murid sekte luar, tidak banyak yang telah mencapai pemurnian Ki tingkat keempat. "Selamat, Nona." Di tengah ucapan selamat Main Yang, perasaannya campur aduk. Saat itu pada usia ini, dia hanya berada di level kedua dari Ki Refinement. Perbedaannya memang cukup besar. Saya hanya mengandalkan kekuatan eksternal. Aku akan pergi melihat Tungku ini. Dia sangat membantu saya. Saya akan mencari penjelasan lebih lanjut nanti. Suer tersenyum dan menjilat bibirnya, membuatnya terlihat sangat menggoda. Beberapa menit kemudian, saat Songsi sedang sibuk makan, angin sepoi-sepoi bertiup. Songsi kaget. Dia mendongak dan melihat Liu Rusue, yang tampak seperti peri dari Istana Bulan, di depannya. Matanya berbinar-binar, seolah ada mata air di dalamnya. Tampaknya dipenuhi kelembutan dan rasa manis, membuat orang mabuk. Rambut hitamnya tergerai seperti air terjun, sebagian mendarat di tulang selangka dan dada penuhnya yang indah. Senyumannya seperti sekuntum bunga, sejuk namun menawan. "Tuan muda, apakah Anda ingin makan makanannya dulu atau makan Suer?" Songsi memperhitungkan bencana terselubung ini dengan rakus. Temperamen pihak lain yang seperti peri dan godaan yang tak tertahankan benar-benar membuatnya terkendali dengan ketat. Dia menyeringai dan memeluk kelembutan dirinya dengan erat. "Beri aku makan dulu," katanya sambil tersenyum jahat. Entah kenapa, saat dia menyentuh tubuh wanita ini, Songsi merasa seperti hendak terbakar. Napasnya tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih cepat. "Tuan muda, Anda sudah makan begitu banyak. Apakah kamu masih belum kenyang?" Suer menutup mulutnya dan tertawa. Tangan rampingnya mengambil sepotong daging sapi, dengan bibir merahnya dia menggigitnya dan dengan berani memasukkannya ke dalam mulut Songsi. Songsi tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dia mengutuk dirinya sendiri karena tidak mampu mengendalikan dirinya tetapi pada saat yang sama, dia berpikir betapa harumnya dia. Di tengah aktivitas yang tak terlukiskan, energi yang dari tubuh Songsi melayang ke tubuh Liu Rusue seperti asap. Matanya berbinar karena dia dapat dengan jelas merasakan energi yang Songsi menjadi lebih kuat. Fisik macam apa ini? Mengapa semakin banyak energi yang saya kumpulkan, semakin kuat jadinya? Aku benar-benar telah mendapatkan harta karun. Liu Rusue sangat gembira. Ketika Songsi menyadari hal ini, dia terkejut. Keinginan di matanya sedikit menghilang dan dia kembali tenang. "Suer, bagaimana aku bisa menjadi VIP?" Liu Rusue, yang awalnya mempertimbangkan bagaimana membiarkan Songsi mengembangkan teknik tungku, berkata dengan wajah merah, "Saya ingin Tuan Muda hanya menjadi milik Suer." "Apa maksudmu?" Songsi tidak mengerti. "Kalian gadis rumah bordil masih bisa memilih tamu mana yang ingin kamu layani?" "Orang jahat, Suer bukan pelacur biasa." Liu Rusue meninju dada Songsi. Tiba-tiba,
Ekspresinya berubah serius dan dia mendapatkan kembali sikapnya yang dingin dan menyendiri. Tuan muda, menurut Anda apakah ada makhluk abadi di dunia ini? Ya. Songsi mengangguk. Suer memiliki kesempatan untuk menjadi abadi sekarang dan telah memberikannya kepadamu juga, Tuan muda. Itu sebabnya Tuan muda menjadi VIP dan menerima perlakuan khusus. Liu Rusue mendorong Songsi menjauh. Cahaya bulan bermekaran di tubuhnya dan rambut indahnya berkibar meski tidak ada angin. Dia menggenggam tangannya di depannya dan membentuk segel. Angin sejuk berputar di bawah kaki mungilnya dan dia benar-benar mulai melayang di udara. Mata Songsi berbinar. Kamu benar-benar bisa terbang. Mungkinkah kamu bukan manusia, tapi iblis perempuan? Rubah betina, sirene? Songsi sedikit takut. Apakah wanita ini akan mengungkapkan niat sebenarnya dan segera membuka mulutnya yang berdarah untuk memakannya? Kerutan muncul di dahi dan temperamen luar biasa Liu Rusue langsung hancur. Dia memutar matanya ke arah Songsi. Kaulah iblisnya. Saya seorang yang cerdas. Pembudidaya abadi. Songsi tercengang. Dia awalnya mengira Liu Rusue adalah seekor rubah betina, sirene, atau sejenis iblis. Itu sebabnya dia menyerap energi yang dimilikinya. Dia awalnya berencana untuk menunggu sampai dia cukup kuat untuk membiarkan pihak lain mengungkapkan dirinya sebelum membunuh dalam satu serangan. Sekarang, tampaknya itu bukan masalah. Sebaliknya, dia adalah seorang yang berpikiran tertutup. Dia mulai mempertimbangkan untuk tidur di situ terlebih dahulu sebelum berpikir.